Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnim makkannahum fil ardh ma lam numakkil lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bi dhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Alam yarono to ora padha angen-angen sapa ngakeh. Padha angen-angen kok padha ngerti sapa ngakeh. Fi aswarihim ing dalem lelungane wong akeh. Zaman riyen nggih kafir Mekah niki to ben. Ila sami maring Islam wa wiriha lam dianisam. Kam ahlakna pirang-pirang banget khobariyatun di makna kafiron akeh banget. Ahlakna wis rusak ingsun. Kam ahlakna pirang-pirang banget wis rusak ingsun. Ningkop dihintangi sedurunge generasi kafir Mekah. Mingkor ning saking pira-pira generasi atau generasi apa ya? Nakira. Umaten tegese umat minal umami sing pira-pira umat al-madiyati kang wis kliwat. Makan nalung kang wis maringi nggon penak ingsun, nggon tamkin ingsun, nggon domisili ingsun. Tong kata makan iki majite tamkin. Atau inalung tegese maringi ingsun ing koron nggih koron semingkop iku fari Makkah, makanan tegese tempat sing arep ing dalem. Maknane tak kei tempat yang bumi itu bil kuati misalnya kelawan kuat. Kuat energine, kuat saati lan ya jembar rezekine itu jembar pangane. Malam numakil lakum kang orang ngekei tempat ingsun, enu tegese orang ngekei ingsun lakum mengkira kabeh. Iku tetep ing dalam dawa lakum intifaton de intifat, maknane pindah minal ghaibati sanging domir ghaib. Mestinya kan makan malam numakil lagu, no? Malam numakil lagu. Mereka sebutnya apa? Makan naum fil ardi mestinya malam numakil lagu. Tapi tersil sifat jadi lagu. Wa arsalna lan ngutus ingsun, nugasno ingsun asama ing langit. Manane langit al-matar tegese udan ali ing atase wong akeh. Orang semingkop di kufari Mekah. Ingsun ngutus midroron ing dadi udan sing deres. Mutata bi andegese berturut-turut. Wajah analan gawe sapa ingsun alan haro ing pira-pira sungai tajri ingkang lumaku anhar mintahti saking ngisore kor. Mintahti masa kini tegese ngisore panggonan-panggonane koron-koron sing sedurunge kafir Mekah. Fa ahlaknahum bi dunubi. Mongko rusak ingsun hum ing koron min bidunubi sebab dosa-dosane koron sing kok itu kari Mekah kitab iki sebab oleh gorono koron alam dia ing grogro nabi wa ansa'na lan lahirno ingsun ning ba'dihim sanging sause koron sing wis muhlak sing wis dirusak kornan ing generasi akhirina kang dia de liya wonge de liya prilakune dari liya napa komunitasnya. Walau nazalna lamun nurono ingsun ale kae ngatasé sira. Kitab kan ing kitab. Nyata iki durung ana tenan dene iki latihan gawe tafsir. Terus nyata misale Quran itu tetap bahasa Arab. Bahasa Arab niku ana ijaz itu mesti ada lafaz yang dibuat. Tanpa ada tafsir itu kita tidak bisa. Misale alam yaro kam ahlakna min qablihim min qarnin makan lahum fil ardh. Itu cara cangkem elek kan ayat iku terus koyo lucu-lucune mergo ngene. Apakah kafir Mekah tidak berpikir ada beberapa orang yang kami rusak yang semakan lahum fil ardh mereka pun tak tempatkan di bumi. Kan semua orang baik dulu maupun sekarang kan ya ditempatkan di bumi. Maka kita butuh analisis balaghah bahwa maknane makan lahum fil ardh ai bil kuwati Wasaati mereka kuat dan jembar rezeki ini. Kalau sudah ditempatkan di bumi, semua orang sudah ditempatkan di bumi. Makanya makan lahum fil ardi itu butuh analisis balaghah disebut bil kuwati wasaati. Ini penting sehingga menjadi clear ya. Kalau sekedar makan lahum fil ardi ya kita pun makan lahum fil ardi. Fir'aun semua orang bukan makan lahum fil ardi. Tapi sejauh mana tampil itu diakui.
Tamkin yang punya eksistensi adalah tamkin yang dikuati besar. Kita punya kekuatan, punya kelonggaran. Sehingga manusia-manusia seperti ini dengan kabeh, soalnya cara pangeran enggak rojul. Wong Arab nak muni antar rojul, mana ada kamilun berrojul ya lanang tenan iso ngripi bojo, nak diusir yo ora kalah. Ini lanang tenan. Nah ini iki soalnya lanang, iku cara bahasa Quran. Sehingga Quran nang istilah sama nang kita tahu. Ini ngaji napa? Tasawuf itu kalau makom sing dulu makom rijal, no? Makom. Apa masukan Anda kan enggak? Padahal jenis kelamin Anda kan jelas rajul. Tapi itu enggak bisa di kitab wali-wali itu. Wahada makomur rijal. Maksudnya rijal yang rijal betul. Rijal betul itu petarung. Petarungan yang mengalahkan hawa nafsunya. Dia memang benar-benar rajul. Nah, sehingga di Quran biasa misalnya mensifati orang baik di rijal yutinguna aja total. Senenge lanang tenan ku lali duwe. Lali pangkat ku lanang tenan. Nah ijek eling pangkat eling duwe terus bergantung pangkat. Itu rapati lanang. Itu wedok no. Lanang tenan ku rijal lillah tulihim ya Rasulullah bae nang iki. Raji duwe tuwenang, duwe. Makanya ngaji tafsir itu ya itu pintar Imam Suyuti. Jadi kalau sekedar makan nazil arti semua orang juga ditempatkan. Maknanya adalah kuati sama dengan nak lanang secara kelamin Anda wis lanang. Jelas secara kelamin lanang gitu nek KTP nopo jelas kelamin. Tapi apa Anda bermental laki-laki? Sebagai petarung, nyalahno nafsu, ngalahno duwe, ngalahno cemen, ngalahno lebih, mengalami berapa? Kawan ya, ini secara Quran rapati rijal. Jenisnya rijal ya rijal, lari rijal lazim harang dikilai wa iqamis shalat wa idzah. Lanang tenan wong ketika dagang, ketika di duit, semua itu tidak melupakan jadi eling Allah. Tidak pikiran kok kagak itu itu, lungo eling barang yang omah itu. Ada di duit sumpah itu. Paham ya? Wes ini rojul nang. Rojul KTP, no? Sehingga di Quran itu kalau orang baik ya Allah hanya bilang rojul. Makanya orang yang tukang rumah masjid Kuba yang melaksanakan perintah Nabi Allah ini tak mau pilih rijal. Memang benar-benar rijal. Jadi untung nanti Nabi Ramai sampai, orang sampai udaranya apa? Karena itu tadi antar rojul cara bahasa Arab antar kamilun bir rojulia. Kamu rojul berarti kamu benar-benar rojul sempurna, ya lanang tenang. Karena lanang ya kawamuna. Jadi rijal itu mesti statusnya kawamuna. Mau apa ya? Nak kawamuna ala nisa. Ya rapati rojul. Kalau wong lanang kok numpang bojo, ya rapati. Entar ati rojul itu kawamuna. Ya rasa tersinggung saja. Tapi itu memang cara Quran memotivasi kita. Lain disebut malam mematil. Ini yang disebut. Makanya cara dinali, wong lanang itu bono mangkel none musuh. Jadi ciri utama wong tok, bono mangkel none musuh. Musuh orang sampeyan kan turu nak di duit ngopi rokokan. Iku musuh orang sampeyan semua. Karena pasti tidak pernah mikir kelanjutannya Islam. Jangan mikir kompetisi menguasai dunia global. Global yang lain. Cara wong kafir harbi kok udah ning Indonesia peneliti itu seneng kok. Wong sampun ngopi rokokan ning dalan, kadang ono wedok itu. Bariku mulai besok nangin naik. Ono terus itu seneng. Karena ini pasti tidak kompetitif, tidak rebut dunia, rapati. Itu tidak tipikal orang Islam petarung. Ciri utama kebenaran adalah musuh rabbul orang. Walau karihal kafirun, walau karihal muslimun, walau karihal muslimun. Wong musuh orang seneng. Jadi kalau kowe goblok, kenapa wong goblok kok angel pinter? Kok syaratnya pinter udah maksiat. Goblok itu maksiat. Kenapa kok udah sekno ora makrifat. Padahal saat yang pinter kudu maksiatnya dihilangi, berarti goblok itu dihilangi. Padahal kan ora gampang. Karena tadi, jadi ciri utama kebenaran itu
Napa lahir Nabi Maulidun karena Titolil kufri wabalun alaihim bawa satu kelahiran menjadi bencana bagi kelangsungan kekafiran. Jadi teori-teori kekafiran runtuh tahu saya lahir itu nanti Maulidun karena Titolil kufri wabalun alaihim bawa coba nyanyi dari wabalun itu. Kalau orang Arab dengan pengori tapi itu satu filosofi. Makanya di surat Fatah, sahabat itu siapa? Sahabat itu adalah liyalido imun kufar. Kalau itu sahabat itu bikin musuh itu muring-muring. Wah itu mana nih? Kok orang dia? Kajian Nabi wafat. Diganti Abu Bakar cakap mimpin, Umar cakap mimpin. Wana nih nak bunyi itu udah rukuk udah sujud. Boleh ridana Allah. Masyhur sifatnya sahabat. Batu rubban nak bunyi itu kayak pendeta. Sungkeman yang pangeran sujud tahajud jika ta'aluk itu ya Allah wa asbahu fursana nak rino cakap jadi panglima perang sampai lupa jalan ya itu jadi gak lana ya wajar aku juga di ekstremis maksudnya itu ya sesuai zamannya misalnya di alam demokrasi ya petarung merebut kekuasaan paling gak itu nyatanya ya Jakarta orang bin Ahok kan itu menang. Ngomong Islam Jakarta kok cemen gue ya kalah. Jadi sesuai zamannya, tapi jelas itu petarung. Sehingga nanti itu wong musuh itu rasanya. Wong dipengaruh musuh rasanya, wong dipangkat musuh. Musuh melarat sewabar cerdas musuh. Mana kecukupan jadi wartawan buat arani haram yang dosa. Dalam hal mungkin juga foto-foto porno ya haram, tapi wartawan itu baru kayak karena dia di komunitas internasional sehingga mereka tahu mana yang ada kristenisasi, mana yang Islam dibully, Islam dicaci maki. Coba kalau seperti Rohingya itu nggak disiarkan media massa, mungkin nggak ada pertolongan internasional ketika Muslim Rohingya dibuyok. Itu jasanya uang militan tak bertahu. Nggak tahu militan itu benar. Saya ada data yang bab itu, nama. Dan itu mesti ada sentimen iman. Mereka sampai menviralkan itu ada sentimen iman. Sentimen iman. Yang militan itu, sebenarnya aku di suatu, nggak ada nolong. Makanya banyak orang khusyuk ya dikritik pengeran. Sampai kajian Nabi ngeritik, ada nih, kajian Nabi nak ngeritik itu dikritik sampai daulah rubaniya tapi Islam rubaniya umati al-jihad. Dan wiridan tengok-tengok kayak pendeta, kono, ujungnya mental larung. Ya, maksudnya orang kok masalah wiridan terus pasif, itu tidak ngambil peran dalam ilahi kalimat sila. Orang kok masalah wiridan, terus gue gedeng wiridan. Oke, apa ya? Orang jelas ya, wiridan orang manfaat gue Islam. Orang proposal lah. Karena wajib pilpres, wajib jaga. Oke, gambar tak juta laporan juta. Itu kelakuan yang pinter tahu orang Thomas. Yang Thomas pinter. Untuk boleh duit berarti yang pinter. Jadi lengi-lengi. Lalu pulau-pulau petenteng jenengan. Itu geman dan duit akses nih kota. Kota itu tetap orang api. Nah contoh bermaksiat. Di kota itu orang api. Sehingga nggak orang api kecuali orang kota. Apa nabi itu wong kota, hitung kira kembal pura, wong desa yo ana elek. Sawangane ora maksiat, wong desa kan nak bener aja. Tapi ana elek, cara Islam dibuli ora to. Wong Islam dijajah 350 tahun di London, wong desa-desa ora undang Belanda itu tua. Wong dijajah kok dijajah meni. Wah, ku kabeh pahlawan wong kota. Mergo sing duwe selera. Zaman itu Bung Hatta itu pinter sampai sekolahnya Belanda. Gaya komunitas mahasiswa yang supaya mempengaruhi parlemen Belanda menyalahkan invasi Indonesia. Jadi orang tak pelas. Karena pulau ini kurang arang buat kerja dan kerja di Jakarta. Bukan karena pulau kurang tentu. Tapi tadi nanti kamu kehilangan energi selera kota ahlul hador. Ahlul hador maknanya yang hadir di semua peristiwa. Jika dia tahu. Desa itu orang, sampai Nabi nak nanya desa itu, ya tabun adnabal bapak, penggawaannya menutupi. Dan apa itu dikritik sama nak ceritanya sekian kelebihan orang kota coba. Barokahnya orang kota tahu bahwa Israel itu menginvasi Palestina.
semua diciptakan satu komunitas pengertian. Ojo geman nompo Israel, kalau duta besar yang ini. Mulai Pak Karno sampai Barto, nggak pernah kebayang pemerintah Indonesia bikin duta besar Israel. Ini berarti orang kota, orang kan gede mau besar-besar. Cuma mungkin kita beda dalam pakai bendera apa, tak tidak dimulai. Mungkin kita bisa, karena kita inginnya bendera itu, yang satu inginnya itu. Tapi ini masalah antinya kedutaan Israel. Itu jadi konsensus nasional, itu barukannya diberitakan terus. Padahal itu orang urusan orang Israel ya raro. Nah ini jenis sebenarnya mengkota Nabi zaman dulu disebut ahlul hadir, orang yang hadir di semua peristiwa disebut ahlul hadir. Kalau betul sombong, kalau berkali-kali datang di Jakarta, beberapa saya punya komunitas di Jakarta. Cuma saya tidak tukang gimbal, tapi saya punya komunitas orang-orang yang karena tadi coba Islam di Rohingya, Islam di Pakistan, saya pernah ke Thailand, terus Islam di Palestina. Itu kalau tidak orang kota tidak tahu. Kalau tidak orang kota tidak tahu. Sehingga tahu-tahu misalnya ada orang Israel. Sampai perdebatan di kota itu gini besok. Ini kisah nyata. Setelah ada delegasi ke Israel, ternyata Israel itu baik dengan Indonesia. Pernah ada wacana Israel silahkan bikin kedutaan Indonesia di Palestina. Pernah baik juga. Tapi beberapa pakar Islam mengatakan jangan. Mesti kok jalurnya, tak kei. Aku juga kei. Wah itu kalau ya selompotan. Karena kebaikan ini pasti ada imbal. Dan itu sering terjadi di komunitas internasional. Ya di komunitas apa? Kasusnya kayak Jordan. Jordan itu punya kedutaan Israel. Saya pernah ke Jordan. Visa saya ke Israel itu pakai visa Jordan. Yo nanti ya Jordan, wong negara itu. Nah Indonesia ragu. Jordan itu punya hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi ada pesawat penerbangan dari Jordan ke Tel Aviv, ke Israel karena gitu kota. Ulama-ulama Jordan saya tanya, kenapa Anda membolehkan itu? Jawabannya itu satu-satunya cara umat Masjid Aqsa. Karena Masjid Aqsa itu karena Palestina ada diakui dunia, makanya diakui hanya Jordan. Itu di pemerintahan Israel itu dalam masjid di Imarati memplakati Urdun. Ini masjid di bawah takmir naungan pemerintahan. Itu kan sudah percaturan yang jelimet. Tapi tadi yang tahu itu ahlul hadir. Ya, saya ulang lagi yang tahu itu ahlul hadir. Sehingga Indonesia itu meskipun tidak negara Islam, tapi kayak tidak mungkin Israel punya kedutaan di ya baru tanya orang, mungkin itu coba. Sampai ini anak musuh, ini kadang tahu mondok, no? Nara tahu mondok, itu untuk kegiatan. Jangan nara tahu mondok, gue kan itu soalin hal tapi nggak sih kepekan. Terus ambil hadar lagi bukti ini. Saya itu punya teman banyak dokter, oke. Kalau cerita saya ini dokter PNS, sehingga saya ini orang yang bisa merawat masjid di Papua di NTT, karena saya ada di Indonesia, sehingga mereka sebagian gajinya disumbangkan di masjid di musola di Papua di NTT, karena mereka pakai negeri. Sementara kena kiai langsung rono sing ngundang subuh, nempono ora mulus kan. Tapi kalau pegawai negeri karena ditugaskan kan sampai sana. Dan karena dia membawa Islam ini urip ning ati ini akhirnya melok bantuan. Makanya kadang agama itu ora perlu diditerno kiai. Kadang gue harus diditerno PNS. Itu pengiran, itu ora tau protes. Ya kiai ora fungsi dhewe. Ora bijato, dia ora fungsi. Fungsi bawa ya Islam macam-macam. Tapi yang jelas ini cerita. Seni song niku lagi-lagi ahlul hadir. Apa? Jika enggak ada nabi kecuali orang kota. Karena orang kota itu yang menguasai kompetisi. Lah aku yakin umpama wong desa kabeh ora ngarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diketahui nanti nabi. Mungkin bagian bakat alam ya ora kok. Baru kayak wong kafir Mekah itu kan terpelajar. Jadi zaman dulu dagangan lintas inter. Jadi ngerti gosip-gosip agama. Ternyata agama paling keren Yahudi Nasrani. Para agama paling keren Yahudi Nasrani takok. Orang paling pinter sapa? Ternyata roh ibu Bukairo kita takut. Aku mesti bener kok. Jadi roh ibu Bukairo jujur. Ya Kristen sing asli kayak aku nih jadi. Saya kira perlu boleh aku mau Kristen. Tapi ya, soalnya Nabi paling bener nih dia. Ibu orang desa naon.
Untuk itu dari TKI mulai berdua ya gue serang Arab mikir. Jangan. Mana anak alam ya roh, nabo? Awalam ya siru, apalam ya siru. Kudu orang melakukan ini. Karena nanti ada dialog internasional. Mana uang itu butuh lingkungan dong. Saya itu banyak punya kenalan orang. Mulai yang pemain sampai wong bingung sampai frustasi macam-macam. Tapi yang penting wong kok. Kalau ndak ya secara fisik mungkin wong bisa tapi betul. Karena ini yang disebut ahlul hadar, apa? Dan Quran dalam sebagian besarnya itu bergantung ahlul hadar. Dalam masalah etibar, apa? Etibar itu awalam yaro, apalam yasiru, apalam yasiru. Ada perjalanan. Sehingga Nabi Muhammad diketahui Nabi barokah pedagang-pedagang Arab yang berkunjung ke Syam. Akhirnya ketemu Romi Budu Bayro. Ketemu macam-macam komunitas Islam internasional termasuk Abu Sufyan. Abu Sufyan pertama Nabi ini dialeknya luar biasa. Abu Sufyan itu presiden Mekah. Orang tahu semua Abu Sufyan itu presiden Mekah. Jika ketika pimpinan kalau juga Muawiyah, sahabatnya banyak bilang Muawiyah bukan karena nganggap Ali tidak benar tak. Sayyidina Ali bakatnya ulama. Jika orang kalau negarawan ya dibilang Muawiyah tanahnya Abi Sufyan, tanahnya apa? Presiden. Jadi ketika sahabat yang milih Muawiyah jangan kira karena benarkan Muawiyah itu enggak, karena dianggap dengan di pejabat Ali dan ulama. Sehingga Muawiyah yang musuhan itu yo nak takok hukum tembak Sayyidina Ali masyhur. Muawiyah itu jadi Amirul Mukminin ning sana. Ditakoki wandu niku hukume sepundi ora iso, macam dene presiden kok maka oke. Yang presiden kok kon wudu ya bingung. Masa dilatih ulama. Ini kalau sedikit mulai itu ya mulai dicek itu ganti ulama karena itu salah ulama malah ulama nyalah karena itu ya salah ulama berarti udah nyalah awak nah itu salah ulama ini mana presiden mau latihan itu orang tugas itu dites imami mulai di Amirul Mukminin ora ono Umar kurang kopi kok abade Kanjeng Nabi kurang kopi karuan alim alamah ya hafal Quran iku wae dadi Amirul Mukminin ora tau dadi imam maksud sing imam iku ben kalane makmum ya dalam kula ketemu wong alim biasa makmum sing habis imam kok kowe-kowe iya, ada di dalam sahabat alim jadi makmum. Ada kaki gota setan presiden itu. Latihan jadi apa? Karena lomba. Bukan di Nabi topeng ngono tahu di Mami Abdurrahman bin Auf nganti tuntas. Abu Bakar rasa sukses nih, bareng roh Nabi rawuh mundur. Satu-satunya sahabat yang sukses Abdurrahman bin Auf. Ingat yang Nabi diterusno. Kita kok terus ben tau imami wong kalah. Masyhur ilmu hadis walam yusallil mustafa khalfa ahad ilabna Aufin walahul fadlul abad walam yusallil mustafa khalfa ahad ilabna Aufin walahul fadlul abad. Tadi Nabi orang tahu sholat jadi makmum sukses nanti salah kecuali ning gurine Abdurrahman bin Auf. Ini tahu imami. Keren deh. Abu Bakar setengah-setengah sholat milih mundur. Abdurrahman Auf terus. Kalau bela aku yakin mau terus. Kali-kali loh. Nah ini penting saudara. Andai kan tidak ada orang kota itu tidak ada yang tahu kalau Nabi Muhammad itu Nabi. Sama tak cerita nih sekian cerita itu semuanya orang kota. Zaman Abdul Muttalib, nopo Abdul Muttalib andai kan ini. Jadi ini alam yaro nopo alam yaro. Nah ini gue akhir surat Al-Qur'an sampai surat Ibrahim sampai nopo Allah ngiling no penduduk Mekah ini mukti inam awal terus apa makan daun arti malam warga sama itu begini mukti inam mukti ini urusin tak terus ya nih terus kalau terang Abi Sufyan ini cerita Abi Sufyan itu anaknya dia anak sini Muawiyah dia anak sini Muawiyah tapi ini Abi Sufyan ini sering kita Abi Sufyan itu di konco akrab penguasa Romawi ini Hiro orang wong awam darah ini Heraklius Hirokun itu yang Romawi, jadi orang Romawi. Samrian dalam cengkraman Romawi. Jadi zaman Anggrono kata Rom ning Quran yang hadis maksudnya itu Syam. Buatan Romawi Italia Vatikan itu buatan.
Ya bang, orang tua aku kono, saya rumah barang itu. Jadi angger kita uji korum ning Quran maknanya apa? Sing zaman itu dalam cekraman. Lan sudah dibaturum. Iya, itu orang bakat Italia, bakat nopo. Bakat nopo? Sam yang zaman itu dalam cekraman nopo. Roma. Itu Abi Sufyan karena presiden. Itu juga presiden yang kunjungan antar negara. Ingat cerita itu, Abu Sufyan itu Aji Nabi pernah ponaan misalnya. Ya misalnya Nabi Buan pun pernah ponaan. Itu mau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Itu berarti Muhammad. Terus baliklah ke Allah, tapi ya coba kita bulat Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nah Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abi Hamzah. Lah Abi Hamzah ini dulur kandungnya Hashim. Terus dulurnya jadi Muthalib. Orang Abdul Muthalib. Dan Muthalib dia yang akhirnya ngelihatan Imam Syafi'i. Nah Imam Syafi'i ini kita terus Al-Muthalib dia. Ini bukan dari kata Abdul Muthalib tak no. Intinya buyutnya Nabi itu dulur bapak. Jadi Hashim, Abu Syamsin, terus Muthalib, terus wonten sing li kenapa lihat tapi itu jenenge Naufal. Naufal. Anak Bani Naufal, Bani Abi Syamsin. Bani Abi Syamsin ini tinggal anak Umayyah, lahir dari Bani Umayyah. Nah, Abi Syamsin sampai Hashim selawatnya musuhan. Zaman cilik mulai lahir itu musuhan. Mana anak turun yang musuhan? Lahir Ali versus Muawiyah. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim. Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Nuwah. Bin Taman Rasul. Itu harus modern banget. Itu nak dolanan ke Palestina atau menggabungkan Lebanon, Syria, Jordan, Palestina, Israel, agak dunia itu. Jadi sudah sekitar 5 negara. Kalau itu ya benar, bukan ada orang akeh termasuk. Singkat cerita itu, Heraklius itu yuk rumu. Orang ngaku nabi ini Mekah yuk rumu. Mekah itu umil kuro. Akhirnya dia takut. Sesuai referensinya dia, jangan-jangan itu Nabi Al-Muntazir, Nabi yang kita tunggu-tunggu. Singkat cerita dalam keraguan itu adalah di tamu kepala negara dunia Abi Sufyan. Ya akhirnya takut. Siapa di antara kalian yang orang Arab? Saya. Dia terus masyhur dialeknya Hirot. Dan itu dibuka Imam Bukhari ketika ngarang Bukhari itu dimulai dengan Dalailun Nubuwah dan itu dialeknya Hirot sama Abi. Itu hebatnya Imam Bukhari. Karena Imam Bukhari itu orang Uzbek itu melok Soviet. Imam Bukhari cara berpikir orang kayak santri, jadi modern. Nabi tenan nak dakoni musuh, jadi orang kayak kowe. Nah kowe kan pinter tenan nak dakoni santri. Juga tuh dari Tuhan pidato juga persetujuan ibu-ibu. Ambil bukan, itu masalah nggak cara ilmu masalah. Mana cara Bukhari DNA itu golek dalil bahkan Dalailun Nubuwah Imam Bukhari kita bubatil wahyu dimulai dialeknya di Rasulullah gitu. Tapi soalnya di uniknya Imam Bukhari. Aman juga tentang Bukhari ini kita bubatil wahyu. Ingat cerita Bismillah ditanya. Lalu orang yang ngaku Nabi itu siapanya kamu? Masih saudara? Nasabnya dia nasabnya. Dia termasuk orang top. Nasabnya orang baik. Agak gue sering tukaran antara sering. Menang sih, oh gentenan. Al-Harbu benana sijal itu gentenan, imbang. Kadang ya nalu minna, wana nalu minna. Kadang yang menang kita, kadang yang menang dia. Tahu dia bodoh ini sebelumnya jadi nanti, tahu. Tak ada itu, zaman sampai gue tahu bodoh ini tergak tahu. Sebelumnya Nabilah atau bodoh ini. Bapaknya rojo tak, orang biasa gak rojo, orang sore tapi rojo. Waduh sekian pertanyaan. Wah setelah dijawab secara jujur oleh Abi Sufyan dari Heraklius terus, waduh, ibu tenang, wah Nabi tenang, wah Sufyan kaget, wah jawabanku cuma boleh untung no, karena Abi Sufyan waktu itu masih belum, sama klepol deh. Dia ini nggak ngira kalau semua efek jawabannya itu malah membuktikan Muhammad itu Nabi. Kamu tadi bilang bahwa dia punya nasab, betul, semua Nabi diutus min ansabi kaum, tapi dari nasab terbaik. Kamu bilang dia ada anaknya raja. Kalau dia anaknya raja, akan saya komentari ya rojulun yatlubumul ka'ab. Ya wajar dia gawe aneh-aneh. Padahal menjadi rojo meneh koyo.
Terus kowe muni pengikutnya itu apa wong aku ya, kayak muni apa ya? Trennya Nabi pengikut pertama ya wong gede-gede. Nah, ulama hati di murid gak jelas. Nah, ulama orang satu. Jadi no. Ono ulama kok di murid bergaji tok ora ulama. Wong regawe. Ono ulama di murid sing bergaji tok sing ngene kok ora ulama wong apa? Kayak duwe namper. Mergo kabeh nabi mesti dilihat kaume. Nabi lho nggih. Kemudian mana roka illa basaron tanah wa mana roka tabaka illa alladzina hum aradiluna aradil sama aradil. Orang ngaku nabi pengikut teme aradiluna. Sebenarnya songi no gak jelas pendapatnya ora jelas. Ana ge bangga di murid ra jelas dulu. Ini ku nopo? Nabi. Toyo kiene ra jelas padha ra jelas. Itu ditakoi. Lalu setelah dia iman, apa ada yang murtad? Air tak dua hadun. Sahtotan ini ibadah antar kolabi. Apakah ada yang murtad? Jawab kamu tidak. Wakadanya dikali iman. Inatu kol itu bahasa satu hal. Begitulah iman. Kayak apa diseksanya tidak ada yang murtad. Karena Bisufyan tahu Bilal itu tidak murtad. Ammar Yasir itu tidak murtad. Meskipun kayak apa menemukan dalam novel Islam disiksa, dibully. Dari sekian pertanyaan itu semua mengarah wah itu Muhammad Rasulullah. Kalau saya ketemu dia, maka kakinya akan saya cuci. Waduh, karena dia agak ngira kalau semua jawaban dia niatnya jujur itu menjadi referensinya. Artinya apa? Lagi-lagi itu orang kota. Orang Medina juga sama. Pakar-pakar Yahudi itu setiap perang kafir Mekah, itu ini Bismi Muhammadinil Muntazir. Atas nama Nabi yang kita tunggu. Sampai orang-orang bedui-bedui yang orang Medina itu Muhammad itu sapa. Suatu saat berumur kabar jadi Muhammad lahir di Mekah. Jadi orang Ansor pinter. Allah digunana. Jadi sampai orang Muhammad itu tidak di sini. Orang Ansor yang kan jaga punya mimpi pertama berumur jadi Muhammad itu kok. Tapi baru itu mesti goreng ide nggak ngerti ratijah. Itu jadi peristiwa aku bahulah. Tanya rumah kamu Ansor boleh Nabi ku bleng. Ada pengetahuan dari orang. Sama delok semua kitab sirah. Inna ikhwanana al-yahudin jadi putih ikhwanan. Itu sapa kan? Dan kita harus siap mendengar keterangan saya ini, kamu harus siap. Kalau PPT jadi Islam ekstrem terus anti sejarah ini tidak boleh. Quran pun ngakui ini disebut alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka yang tahu kitab itu kenal Muhammad bagaimana mereka mengenali anak mereka sendiri. Waktu mau ngansor, orang-orang ketemu Muhammad persis sifat yang diomongkan orang. Ya, itu terus iman. Mungkin nanti. Ya orang ngerti apa tidak terus belum tahu ya jelas. Tapi mau ansor tuh ya semua naik di level gitu. Selonong mana no. Tapi mau ansor sing orang Makkah itu orang pinter. Rata-rata orang hador. Orang hador itu orang terbaik. Sehingga ketika aku bahulah, ini cuma anak santri lugu itu orang goblok. Ya orang dosanya orang tua goblok. Lugu itu orang dosanya. Wong-wong Ansor Aqabah itu ketika dibiat Nabi Islam, terus Nabi karena disakiti di Mekah, Nabi menawarkan diri. Mayuwi ini falahul jannah, sing rumah aku falahul jannah. Tapi jadi wong Ansor pinter. Tapi jangan sekarang ya Rasulullah. Kalau jenengan tak bawa sekarang riskan. No, kita ini belum kuat. Kita hanya orang 70. Karena menurut jenengan ngirim satu sahabat satu yang mengajari kita Quran. Sehingga kita dikirimlah Mus'ab bin Umar. Itu Mus'ab bin Umar. Sudah, karena 70 ini orang-orang tokoh semua, nalar semua. Ya orang riwayat mereka rokokan ngalor gitu. Pemenang WA-an ya orang riwayat. Pemenang chattingan orang riwayat. Orang-orang baik, orang-orang yang fokus ngurusin aku. Itu fama min darin min duril ansor illa fiha muslimun qari'un lil Qur'an. Sehingga dikondisikan, enggak ada rumah di Madinah kecuali satu atau dua rumah pasti sudah ada yang muslim. Baru tahun kedua di Paramen nanti. Oke ya Rasulullah, enggak apa-apa sekarang Anda ke Madinah karena di sini tidak disambut baik.
Sebab itu sirine kena apa pas Nabi rawuh teng Madinah pertama rawuh ana tola al-badru alaina min taniyatil karena mereka sudah Islam. Kowe ora tau takok kok disambut padahal Nabi urung dakwah. Mesti kayak kan iskal, kamu rabakan ngalim itu juga iskal. Mesti kayak kan iskal kok iso. Nabi rawuh pertama nang Madinah langsung disambut al-badru alaina. Kamu rapakat kalian juga iskal. Biasa lah ya. Begini kan iskal. Tapi rusak warung kok di tolak. Itu semua sama. Kata iskal. Menik barang nggak tahu iskal. Kata, uang rapakat kalian sangat raih. Lalu kalau nak mau balik ke betul al-badru ya senang. Tapi kadang ya mangkal. Itu motor nabi. Tapi serapa ngeleng-ngeleng. Jelas harus jangan kasih. Ibu piye gue nyambut Nabi gitu. Jadi kita terlalu terhormat kalau itu dipakai nyambut. Bukan lagi. Rapopo itu lama baru satu. Mau nyambut ora paham ya. Tapi nanti paham mau tuh. Masalahnya lagu sakral ya. Sakral. Wah itu wong wedok wong lanang sampai menek kentek. Mergo kepen aina Rasulullah karena tidak ada rumah. Makanya ini lagi-lagi pentingnya ngalah. Orang Ansor tahun pertama nggak mau, jangan ya Rasul, jangan tahun ini. Kita belum siap. Disiapkan sedemikian rupa, dikondisikan karena mereka adalah orang maklum, nggak tahu Islam, kirim kita korek oleh Quran, fakihun fiktif. Nabi pesanin Musa begitu. Makanya ini pondok-pondok Quran juga peringatan. Nabi pesannya itu sebenarnya dua, latihlah fikih dan bacaan Quran. Semua riwayat mengatakan dua, latihlah fikih dan sehingga Nabi tidak perlu noto tumak ninahnya, noto sujudnya, karena sudah dilatih Mus'ab bin Umair. Jadi sebenarnya dua, bukan hanya membaca Quran, langsung fikih dan Quran. Makanya ya umul qauma aqra'uhum di kitabillah fa inna nusil qira'ati sawa fa'af qahuhum ini sama pakai. Para Nabi itu nanti ke Madinah. Kuat langsung. Karena tokoh-tokoh yang ahlul hadar, saya ulang lagi ahlul hadar. Semuanya Islam. Karena mereka bilang ini Nabi yang betul. Kita punya tetangga Yahudi yang dibicarakannya Nabi ini. Sehingga ketika orang Yahudi menolak kenabian Muhammad, mau ansar yang meleh, nolak orang itu berdoa kok malah beda. Itu iya maksud itu. Jadi alam maja ma'arofu kafaruti. Padahal Quran jelas jawab wa kanu min qablu yastaqimuna 'alal ladzina kafaru. Sebelum itu mereka kalau istighfar kita maknanya mencari kemenangan. Itu digo wasilah. Wong Yahudi yo tau wasilah kok ngene kok. Ane wasilah ono sing ngritik, muga dicek Yahudi sing nganggo wasilah. Tapi sing ngritik ya padha dene ra iso ngaji. Padha ra iso ngajine bantah-bantahan iki. Wis biasa wae, cara kula biasa wae. Sing jelas wong Yahudi wis tau wasilah. Tapi wong Yahudi ku keliru wasilahe bareng Nabi ono ora iman. Wong NU wong Islam bener yo wasilah ning Nabi. Mbek Nabi yo napa? Ane dalile maulid paling kuat itu ya Abu Lahab. Terus saja di skala bukti, tambah delok nang kitab-kitab. Lon gak ada kitab namanya Hujjatullah Alal Alam. Mungkin gak ada kitab Sayyid Muhammad Mafahil Yadiku 100 tahun masyhur. Satu-satunya dalil maulid paling orisinal ya Abu Lahab. Abu Lahab seneng pas lahirannya Kanjeng. Iku karuan kafir wae nak senen diringano siksane. Di hadis den sofi den tambane riwayat hadis to. Mau perkara seneng lahirnya Kanjeng. Tapi seneng urun lho, cara turun. Ngantuk ra mesti ya. Saya acara maulid, masyarakat urun balik entuk tok. Ora mesti. Mergo ora urun. Jadi kabeh riwayat itu sing urun. Kayak maulid teng mriki kula kan urun. Ora mudang balik, urun tenan. Kabeh riwayat itu sing kaya Abdul Abu urun merdekane suwe banget. Terus dari itu dia ngamal banyak-banyak. Gue seneng ponakane lagi. Nah itu terus Sayyid Muhammad, terus kitab, semua kitab termasuk kitab-kitab Habsiyah, siapa itu Habib Ali, itu mengulang-ulang. Masyhur Sayyid itu diulang-ulang oleh semua kitab. Sama di dalam tinggalnya kitab Habsiyah, kitab Habsiyah maksudnya. Kitab Sayyid Muhammad, kitab semua kitab tuh yang tentang Maulid. Sampai mereka mengutip syair. Idza kana hadza kafiran ja'a zamu kitabat yadahu fil jahimi musallada. Terus kenapa
ata annahu fi yaumil isnaini annahu yuqafahu napa yuqafahu anul adabu berkor disururi li ahmada famadzannu bil abdilladzi kana terus umruhu pokoknya famadzannu bil abdi alladzi kana disuruh bi ahmada wa mata mu'mina pokoknya cerita kalau Abu Lahab yang kafir saja, yang kritiknya ada di Quran dengan ayat sabat ya ada. Jadi kritik kepada Abu Lahab itu mastur di Quran. Itu saja untuk berkait mahabbah yang maulidir Rasul. Apalagi orang yang hidupnya adalah mukmin, dan hidupnya selalu masruron bi ahmad. Sehingga terus karena dalil aulawiyah tadi, nah Abu Lahab saja bisa menerima syafaat ini pun hari Senin saja karena surur lil maulidin Ahmad, apalagi orang mukmin. Sehingga semenjak itu enggak ada konsensus lagi tentang kemungkinan maulid itu tidak. Karena tadi dalilnya justru dalil Abu Lahab itu keren karena momennya saya ini sing wong kok nyal ngetok wong nekani maulid Nabi wong tatonan ra salat jek enteng Abu Lahab malah kafir. Kata-kata mungkin kan kritik, ngomong nekani maulid tapi gara-gara apa tebo? Sholat, apa gunanya maulid tapi ras sholat, Abu Lahab malah. Mana dalil Abu Lahab seru loh. Lo salah sholat jangan di sampai dewi kan anak hitung-hitungannya. Soal pas bener jangan hitung-hitungannya. Pangeran kan pinter lah, apa kok arahin? Kalau di konco Gus kurang ajar nih juga. Tapi tangan-tangan menjadi cek di sisa-sisa Gus itu suka. Tahu tak ulang mereka bagi tak milik tani suci. Padahal tak Gus mereka saya nak ide. Tak boleh menjadi nekes kurang ini. Sudah besar sudah bilang sama Allah tenang Pak. Bilang dia. Aku nak dukal semua ingkar nak kopi tanpa tohid. Kalau rezeki saya itu kopi. Dan trennya kayaknya di sebelah sini, Pak. Karena saya ini pernah miskin, makduman sudah Pak Uji dua, Kolilan sekarang sudah makasir. Jadi trennya ini sudah benar semua. Maka kalau mergawe saya ini hobisan, aku yakin juga sudah patok. Karena trennya sudah. Ya kan dia pernah Kolilan sudah makasir. Nyatanya juga pernah nggak punya jadi dua. Berarti kan harus hobisan. Ya, kecuali orang melarat tabak kan kalau putih di sebelah nih. Jadi, cangkem gua. Angin ngandani pompa sek turun lagi ya, itu angin. Bani Israel. Bani Israel ayo angin kan. Tapi kita Israel itu keliru. Itu putune Nabi. Mangsamu Bani Israel itu sapa? Israel itu jeneng lainnya Nabi Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mangsamu Yakub. Ya Yakub dulur Yahuda. Dulur Nabi Yusuf. Jadi Yakub itu dia anak Yahuda. Paham ya? Jadi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, oke malah parlan barang begitu. Lan disebut ya Bani. Ini kadang-kadang itu aneh. Mungkin ini orang Arab. Jadi agar orang Islam ngerti Quran dari lautan akhirat mata bakuna ilai. Kok iso enu beroh Pak Uraro. Pasti sing roh sing wajib lho ya pengajar. Kalau ora tau ngaji akhirnya ora roh. Tapi PDW ben asap sih. Walau yang itu tayang tekan Nabi, macam mantau lagi tayang. Enggak mungkin mati. Tekan Nabi itu wong jujur, kadang wong Yahudi ya dibener loh, wong jujur Nabi. Lalu Nabi takut. Nabi Muhammad Yahudi mantau apa ini. Tapi tradisi Yahudi apa semua harus kita benci. Tapi jangan lah sesuatu guru malah mengganti guru. Ya jam dia, jam orang pokoknya mbak. Beberapa kali Nabi membenarkan masyhur. Kamu telah tengah hati kaum Asyura. Nabi itu di Mekah nggak pernah puasa Asyura. Barang yang Medina, tonggo-tonggonya Yahudi. Yang kita tanggal 10 surah itu puasa. Nabi karena orang mungkin takut. Dia takut Yahudi kok nak tanggal 10 puasa kan? Akhirnya dia takut. Ya Yahudi kan mau nak puasa tanggal 10 apa? Puasa. Ya umur nak jawab fihi Musa hari ini pas Allah nyelamat no. Maksud Nabi itu kan. Nahnu ahaku bi Musa. Yang paling berhak menghormati Musa itu aku. Nabi puasa dan menyuruh sahabat terus puasa. Jadi tidak semua tradisi Yahudi itu disalahkan Nabi puasa. Jadi tanggal ini. Lah Fatul Mu'in kuatir nak wong mirip Yahudi. Tadi puasa tanggal 9. Akhirnya 9 kenapa? 10. Sajane nak 9 niku ono hadis. Tapi terus Mu'in dia kesimpulan karena 9 itu tujuane nyulayani wong
Yahudi. Nak kadung ra poso tanggal 9, kon poso tanggal 10. Ben tetep kok. Ben tetep beda. Beda. Dadi nek kadung ra poso tanggal 9, kon poso tanggal 11. Ben tetep beda. Nah aku milih ra poso wis pernah aku poso aku ora berarti ra podo. Kacau nih, kacau. Itu cara pikiran mungkin, tapi alhamdulillah saya itu sampai sekarang poso itu tanggal 10. Saya jarang poso tanggal 9. Karena kalau poso rata kuat. Poso itu tanggal 10. Untungnya mungkin itu nggak disetujui banyak ulama. Imam Syafi'i termasuk mengatakan nggak apa-apa puasa hanya tanggal 10. Iya kita orang Islam. Yo niate wanut nabi, orang Yahudi. Cara Imam Syafi'i sederhana. Jadi dia kita ni wong Islam di balik malah tengah jiwa. Jadi kudu ono awalam yaro, afalam yaro. Kudu ono saiku nabil ardi. Kudu ono melakum. Karena ini ayat-ayat yang ditinggalkan Allah itu berserakan di seluruh dunia. Karena apa yang melakum itu ono rapati percaya. Lalu disebut awalam yasiru nabo fil ardi. Kontrol terus. Lalu sampai tenggene surat yang terkenal di ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-sha'i fal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min. Jadi eling-eling wae secara balaghah. Jadi makan nahum fil ardi bil quwati saat kita disebut rijal sing diarani rijal tenan ya. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Lan aku tuhihim yorabati napa? Rijal. Walau nazalna umpama nuruna ingsun ari kaing atase sira Muhammad kitab ing siji kitab catetan. Maktuban ingkang ditulis fikir toten ing dalam siji kertas. Misale ditulis ning warokin tegese ning siji kertas kamak paroko kaya le jaluk sapa akeh ku ing ikilah Alkitab bil kirtas. Jadi orang-orang kafir kan minta Muhammad kalau kamu betul nabi betul. Itu ada kertas yang ditandatangani pangeran terus dibawa malaikat terus di situ ada maklumat kalau kamu nabi ya orang ajar tapi jadi penjelas ono sertifikat ya jadi kayak Tuhan kan untuk sertifikat kok menarik ya karena apa di lisensi ya balik motif sama aja tapi syaratnya orang kok perkara Quran hadis itu sementing loyal ke Pancasila udah mati mah ya apalah Pancasila gak apal tuh ya. Jadi apalnya gue jawab tes tuh. Tapi saat ini kayak apal nih, bisa kan dilakukan lah. Jadi apal nih ya. Apal aja apal. Pala matu humongkong gepok atau nyekel langsung sopo baru ing ikilah kirtos. Atau ing kitab sing dikirtos. Diajin kelan tangan-tangane wong kafir. Lafaz pala matu diajin ablahul weh balik min ayanuhu tinibang dawuh ayan. Jadi Allah ngendikane fala masu bi'iti murah fa ayanuhu napa tedi. Li ana ora sak temne dawuh fala masu bi'iti an baru ing iso ngilangi disaki maring kemaman. Lakola dene ngucap sapa Allah dina kafaru min hada. Ora ono iki kuwi lasi kecuali sikir mungkin kan jelas. Eta anutan kese gawe angel-angel, gawe angel wis pancen rai-rai man wa inadan gawe rumah. Cara Jawa maknane angel. Angel wong kafir kandhanane sandel. Jadi misale ana malaikat Jibril terus teko nggawa buku sing ana tanda tangane pangeran, mereka mau sihir, no. Jadi nak biasa-biasa aja wae dari rano kejutan. Nah, kejutan dari sihir terus. Nanti kejutan. Ruwet. Jadi dunia ngerti wong kafir. Wae di donat goyatun latif terus. Wes barno manusa. Waktu lan foto komentar sapa kufar. Laula unsila adai. Tapi ngaten iki jenengan kula terang, kula ada kitab kata lah, termasuk kitab kula niku Hujjatul Halal. Itu termasuk kitab yang dulu dipakai Habib Ali yang mengarang apa Simtud. Itu di antara marojenya kitab itu. Tapi kitab itu nginduk sama kitabnya Imam Suyuti dan kitabnya Imam Syaroni. Jadi kitab itu sendiri yang punya indukan. Memang semua kitab itu harus punya indukan karena nanti biar jadi sanad, biar jadi apa? Sanad. Itu begini. Oleh analisis gini. Aneh, kita boleh analisis. Sebetulnya kata sihir itu, wong kafir itu gak sadar. Padahal itu madem. Wong kafir itu wong goblok. Kadung goblok. Jadi goblok itu ya aneh. Wong goblok itu aneh. Jadi wong paling aneh intinya jadi wong goblok. Jadi kepengennya akeh, tapi itu orang cukup. Misalnya begini, orang-orang kafir kan muni niat Muhammad itu sahir, itu niatnya raknya.
Muhammad itu mau tukang sihir karena datang dengan suatu sing hebat. Akhirnya kebingungan, bingungnya itu ya saya ulang lagi, sing jenis sihir itu kan spektakuler. Paham ya? Misalnya tampar jadi ulo kan ya spektakuler. Misalnya bulan pecah ya spektakuler. Lah wong kafir ora sadar muni Muhammad itu tukang sihir. Lah kok iso daran tukang sihir? Wong roh bulan iso pecah Muhammad. Terus wong iso ngombe ning bijine Muhammad dadi war. Meskipun darani sihir itu tetep natijah itu luar biasa. Lah wong kafir ora sadar, akhirnya bareng dieling no. Wong muni sihir berarti Muhammad luar biasa. Akhirnya dibuka. Nah ono ra sihir wong edan nih. Barang wong edan perang mereka koordinasi sedemikian rupa nggo merangi Muhammad. Lah wong edan kok baru orang mati ning dalan itu ngono lah. Udah wong apa tuh tak untuk darah ini dan kok tak berani. Lah merangi wong edan kok kekiremu. Lah darah ini sihir berarti tidak abil ujab. Jenenge sihir itu mendatangkan hal yang spektakuler. Tentunya ada muni mulane ra iso mikir wong kabeh mulane dinjek mek surat Mudaththir innahu fakkara wa qaddara wa qutila kaifa qaddara summa qutila kaifa qaddara summa nazar dadi innahu tak tune Walid bin Mughirah kamane Walid itu cuma kaget fakkara wa qaddara yo mikir wa qaddara mira-mira momentari Muhammad wae iki mergo kentekan pasal dorong Jawa dadi Walid itu disewa wong kafir Muhammad itu komentari dengan sesuatu sing dadekno wong ora anut Muhammad kentekan Tarani kaget uang kafir lah Muhammad dhisik ora tau bodoh. Tarani tukang sihir berarti tidak ada dia spektakuler. Tarani majrur lha mungkin waras kok tadi ngono wong. Tapi innahu fakkar wa qaddar. Fakutilate wa qaddar. Summa kutilate fa qaddar. Summa nazar. Warang jangan-jangan wis ora tok ada wale itu cerdas-cerdas Mekah. Summa abasa wa badar. Abasa itu merem. Iya, kadang dibayar orang iso. Akhirnya tengah-tengah. In hadza illa sihrun yusan. Muhammad itu sihir tapi diwari wong. Itu tengah-tengah. Kalau ora iso dhewe kan berarti hebat. Jadi sihrun sing yusan. Yusan itu diwarai ya cara Jawa. Sampai muka-muka wis bar abasa. Semua adbaro bakat. All in hadza illa sihrun. Lah Nabi kowe itu kan gampang komentari. Dia itu komentari kan dua. Komentari itu sih gampang. Saking ngasih salah kan. Kau tak mikir kan. So langsung. Wah, bang. Lagi lah lagi kan juga kita paling bodoh kita. Jadi masalah lalu nih kan. Komentar kiai yang tahu kuliah. Kuliah nanti tahu di pacar kan komentar tuntas. Jadi dia biasa gonjak nambah saya ingin kiai. Apa mana yang tahu maklar aja? Jadi kalau dua ini dia bodoh ya. Saya pengiran Nabi Anzala yang tahu nanti bongkar ini. Lah Nabi enggak, Nabi musuhe kangelan tapi komentari. Lan iku sirine karena apa Nabi ku bangga dek urip di depan mereka dalam kesaksian mereka. Ane nabi bangga ketika faqat labis tufikum umuram min qabli. Aku itu dadi nabi ora dicek nih, cok umurku 40. Aku 40 tahun awakku. Ajaran tak alena ka dipen tau roh aku bodoh ni. Lah ya Muhammad. Lah ke tau roh aku demenan yo ora. Lah ke tau roh pacaran yo ora. Lah yo kok ora coba aku lah tak mopo. Yo pengen ae Mas. Jadi makanya Nabi ku bangga dengan fakot lah itu umur kok. Aku kowe entek umurku kok iku. Kowe ora tak dadi ku sapa. Bapakku jelas, mbakku jelas, perilakuku jelas, tradisiku jelas, kurang apaan. Lah kowe mending ngono wani. Pokoke zaman kocok modho, iki ora buka biasa. Kok nek ngono sing kok goblokmu. Kok nek keamanan nyekeli kowe zaman. Pirang arawan iki ora sama siswa tambah mata lu nek tambah. Sing kita semua aku tahu cepat. Aku. Nyoro.
Nah Nabi wani ketika fakot dalam diskusi dengan orang. Aku tahu orang gue dari itu. Mereka kangelan ketika wong kafirnya wong sing ahli komentator kon komentari kanjeng Nabi kangelan sampai innahu fakkar wa qaddar fakutilah summa kutilah ke fakkar summa nazar. Nadoro itu maknanya yang menang jadi berfakar ora tok summa nazar. Akhirnya summa abadah babadah. Jadi abadah itu maknanya runut. Wa babadah maknanya summa adbaro faqala in hada illa sihir. Itu komentar sihron sihir taruh sing dipindah. Ya ini iso tapi diwarai wong. Mau butuh itu orang ngakoni. Makanya ketika Yusuf bin Nabani sebetulnya orang kafir mengatakan sihir itu ikrar. Dia makna dasar sihir itu mendatangkan suatu sing dasar. Paham ya? Sesuatu sing apa? Tentu kita tidak pernah berkeyakinan nabi sihir itu tentu enggak. Tapi ini kan orang kafir itu bakat orang bejo. Ngomentari sihir untuk nabi berarti mendatangkan suatu yang dasar. Tapi dari ini rasul iman mereka menuduh nabi sihir. Jadi kan gak untuk loro-loro, kenapa? Paham ya? Iya. Dan nabi ini untung darah sihir minimal maknanya darah hebat. Paham ya? Karena mendatangkan suatu yang spek. Meskipun ya tentu kita tidak pernah yakin itu. Tapi mereka darah sihir ini ekor, no? Menurut terus no. Wa qalu laula unzila alaihi Jadi bener teori kula. Mulane wong kafir Mekah itu meskipun jahiliyah tetap roh isu internasional. Buktinya mereka iso komentar laula unzila alaihi malah. Mergo dene roh. Nak jenenge nabi ning bingung dikawal malah malaikat. Dene roh definisi nabi itu dikawal malaikat. Lah orang jadi nabi wong Jawa mesti nabi kok ora berdune, kok royo. Nabi kok gak den primbon, mesti nyekel preso sosro, mesti kok. Kok pikirane wong jaduk yo sing bawa kolong munyeng bawa. Lah tapi wong Mekah itu duwe komunitas internasional. Mereka sering kumpul Yahudi wong nak. Mereka lan ngerti definisi nabi ku sing dikawal malaikat. Tapi malaikat sing ora ketok. Mane dene takok, laula unzila alaihi malah. Paham? Jadi balik-balik ahlul hadar, apa? Ahlul hadar. Jadi ada percaturan internasional. Tetap zaman itu sudah ada percaturan internasional. Kayak itu kan. Lalu kalau tak yakin, nabi akhir zaman, nabi Sayyidul Anbiya, apa? Wong tabang alim tak yakin. Karena tadi, andai kan nabi itu kok nyuwun sewu sugeng zaman Nabi Adam, ora iso jadi Sayyidul Anbiya. Karena perangkat untuk ngakui Nabi Sayyidul Anbiya itu kurang. Paham ya? Karena untuk dikatakan Nabi itu butuh sekian perangkat, semua itu mukaddimah. Makanya ada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, semuanya ini mukaddimah untuk ditutup dengan Sayyidul Anbiya. Karena kalau tidak bisa. Lalu gua bolak-balik matur ya, santri-santri ini rumah nonton awas ya, asal. Ada ayat yang aneh, tapi akhirnya gua orang jawabkan. Ini ayat pakai faidah jina minggu umatin bisyahidi wajib nabika ala syahid. Sombenu Nabi Nuh kita kok pangeran ngene, Nuh kowe tenan. Nak wis dakwahi ning kaum. Mumpun Gusti. Kowe tenan dadi nabi nyampe mumpun. Seksim sapa? Muhammad. Kabeh muni Rasulullah Muhammad. Nabi Idris yo muni Muhammad. Semua nabi ditakoki seksim sapa? Muhammad. Umatnya yo ngono, seksine nak kowe anak Nabi Nuh sapa? Sesiku umatnya Muhammad. Padahal kita yang sekarang kan gak roh kelakuannya umatnya Nabi Nuh, sing iman. Orang, tapi jadi seksi. Ini pulau pikir gitu. Sampai pulau untuk jawaban yang pengiran, pulau beberapa kali istiqoroh dan saya juga baca di beberapa kitab. Karena tadi pengiran gawe kebenaran kadang monok sana. Sanad bahasa lain itu silsilah, apa? Silsilah itu bahasa lainnya itu rantai. Ya, jadi mata rantai aja orang rantai itu tenang. Ini ruang nanti kalau contoh. Misalnya rantai itu kan ada halakoh. Satu apa? Halakoh. Apa? Lingkaran. Lingkaran ini misalnya paling atas itu Nabi Adam. Terus diletakin lagi lingkaran kedua. Misalnya Nabi Idris, belum Adam, Idris. Terus ketiga lingkarannya Nabi Nuh, belum Idris, belum Adam, Idris, pun Nabi Hud. Terus Soleh. Terus. Nah kalau lingkaran ini benar-benar kualitas bagus, itu setelah lingkaran itu misalnya 25, misalnya Rasul yang wajib kita ketahui 25. Gampang saja, sampai bedol komisor. Sakuat-kuatnya, bedol. Itu nanti yang enggak kuat pasti copot. Nah yang enggak kuat itu berarti lingkaran yang tidak benar. Makanya uji rantai itu sampai atas benar, ya karena didelok komisor. Dituarik komisor kok kuat semua.
Berarti semuanya benar. Lah Nabi itu lingkaran misor tapi paling indo karena ini yang menjadi tolok ukur mereka dakwah apa tidak. Makanya sanad ya begitu. Misalnya sanad itu gampang. Misalnya saya ngaji bangun ngaji Bajiber, misalnya ngaji Bapak Mas Mambang, Bapak ngaji Bapak Mahfud, ngaji saya Abu Bakar satu ngaji saya Zeni. Rasulullah jadi ngaji saya Utsman apa saya Utsman Abdullah terus sampai Rasulullah. Misalnya begini, saya Deni Dahlan jelas motornya lam taro zaman, wong wedok rara benteng jelas. Murid-muridnya mau lam taro, akhirnya aku kan juga lam tarjiman. Terus murid itu saya coba lam tarjiman, gurunya mau lam taro. Jadi kok diplek, coba mulai mau coba kok pak tuh. Nah itu gurumu mau coba pas orang ngaji. Nah ini ambrol, terputusnya. Maka ngukur sanad benar adalah rantai ukurannya kuat. Misalnya ada rantai jumlahnya 1000 mata rantai. Meskipun kamu nggak tahu rantai ini sampai pandangan, kamu tuangin saja. Nanti yang bedol mesti semua. Yang nggak kuat. Berarti rantai terakhir ini menjadi saksi rantai yang sebelum. Itu yang dimaksud. Pakai faidah Cina nimtul li ummatin bisyahid wajibna jika ala syahid. Jadi bagaimana Muhammad kalau nanti semua Rasul saya tanyakan saksinya dan kamulah yang sebagai saksi. Mulanya Kanjeng Nabi ora mungkin kena hisab. Karena saksi itu yang bingung ora kena. Yang saksi ora melok diadili wong saksi. Mulanya sampai nak kiamat itu masyhur. Nak kiamat itu Allah jejer Kanjeng Nabi jejer titel saksi ora melok kena hisab. Saksi kok ora kena. Nah, lah ulama sing wis makom syuhada makanya liyakuna rasul syahidan alaikum wa takunu syuhada 'alan nas. Ulama-ulama sing makom syuhada yo ora melok kena hisab. Mulane iki kudu sampai ila baru jadi syuhada. Kelas panitia kiamat ora kok. Mun kalau itu matur. Wah itu hebat kurang kena. Paham. Lho kan Nabi masyhur, kan Nabi kan suwarga pengirannya Nabi belum. Masyhur dengan hadis itu apa? Kok khawatir gak dia nomo? Gak dia apa? Wong bareng wong paling wajib paling apa disafaati sampai malaikat ada tuh komplain dengan Nabi. Muhammad Nabi atur ini aku untuk jatah. Mereka kalian disafaati. Matarok tali godo biro dikasih masyhur. Malaikat bagian adem kan yo seneng untuk wong kan. Orang wong malih gendong malih ya meskipun suwe ning neraka beratusan tahun buat ini disapati Kanjeng masyhur akhirnya malaikat itu komen taruh kali itu biro tiga saya. Mas iki kata ngomong tak. Masyhur wala to koyoti karo buka patar to. Nabi kan nanti ngendikan bahwa la ardo bahwa tidun ummati finna. Rodia yardo ridon, niku la yardo dari jauh lah bahwa la ardo bahwa fitun min umati finnar. Saya itu rarido asal satu saja dari umatku masih masuk. Itu maknanya umatul ijab. Dan tentu ya suwi ning rokok. Suwi lah tapi akhirnya malaikat yo bagian nekso sempat seneng. Mereka dilupuki apa? Disubuhi. Matarok tali modo biro dan itu yang kita dari Muhammad kita. Ternyata malaikat juga nyiksa kan dia nggak punya selera. Malaikat itu kan nggak bisa mikir. Bagian nyiksa itu pinginnya nyiksa. Jadi nak orang korbannya yo piye. Jadi penjaman disokati. Jadi uang itu butuh ngerti. Tapi lagi-lagi iki barokah ahli khabor. Lalu wong kafir iso ngene malak, napa? Malak ku maknane apa malai? Ya karena tadi ada isu khabor. Nabi itu terkenal bahkan ada kitab-kitab Sirah Nabawi asli karena Ibnu Ishaq zaman Bani Hashim. Ini Bani Hashim itu wis ora wani lunga adoh mergo ngenteni Nabi. Padahal Hashim itu jadi putra Abdul Muthalib, jadi putra Abdullah. Niku wis krasa nak digowo Nabi. Mane tengene berjanji napa? Lalu Ibnu terus karo Allah Ta'ala wala balak. Jadi wis berubah sumi abi sulbin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan karo Allah Ta'ala wala balak. Jadi zaman Said Hasim wis krungu nak putune iku maca tasbih. Wis seru nak jenenge Muhammad. Itu sana pengiran gawe Nabi Muhammad. Lah umpama ora ngono iku dekne lahir terus ngumumno dadi nabi yo kangelan.
Ora nemu kediman, no. Lho nggih to, kaya to iso ngomong dadi mubalek dhewe kan terkenal dari kamu mondok tangguh. Terus tahu latihan pidato ning RT. Terus kepayon rego 100 200 kan tetep ono kediman. Gak iso ngomong terjun bebas iku gak iso. Wis latihan deh. Wow. Benal mi awal mi atas. Gak iso. Terus ono apa kekuatan apa publik. Iya apa ini dipoleng ya, boleh. Nah, gak iso. Jadi Nabi Muhammad ketika Babe Hashim terus di tradisi kesalehan, sampean tak ceritani Mekah itu nak haji di sunat mlebu tanah haram mimbabi bani Syaibah. Iku asmaul ini Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdum minta tapi dia kadang ngaji peken Waisanut Tuhul bagi bani Syaibah kan Syaibah wong ndi. Nah iku jenenge Abdul Muttalib itu nama lainnya Syaibah. Jadi ya semua jadi pos kunjungan itu mulai di Mekah, di Madinah nanti. Mulai Salman Al Farisi pertama masuk Islam dia 45 pendeta, gitu? Dan semua mengatakan saya ini ingin ngaji yang benar agama itu apa. Jadi pendeta Nasrani itu benar karya aku tok. Bareng wong mati, yang ijazah asli itu wong daerah ini sampai 5. Terakhir yang 5 ini saya ijazah seraburu gue boleh pendeta. Ini Nasrani yang masih orisinil guys, sebelum ada apa? Penyimpangan. Kue saiki boleh nabi sing lahir iku ning Mekah. Lah ciri utamane sepundi? Tiga sifat telu. Nah, pendetane yo lucu. Dia menerima hadiah tapi tidak menerima sedekah. Terus wabe nakatifai khotamun nubuwah. Sai foto-foto aneh, foto-foto nompo. Jadi nabi ku nak gawe sandi pengiran ge sandi ku yo lucu. Misale toha tak kei dhuwit 100.000. Kan yang foto-foto nompo duit, si sedekah pun hadiah kan sama-sama nanti jaya kan nompo. Singkat cerita Salman Al Farisi itu kerja dari Medina. Caranya ya sembunyi-sembunyi deh. Ketemu, ya Muhammad kamu ini umatnya banyak, kamu kan butuh uang, ini tak sedekah. Sedekah ada makanan. Kata Nabi, sahabatku ini makanan kamu makan semua ini ada sedekah. Walam yang mustasean kata Salman Al Farisi, Nabi tidak menyentuh sama sekali. Dari Salman Al-Farisi hadhihi wahidah ini satu alamat. Terus sekian hari lagi dia kerja ya Muhammad hadhihi hadiyatun laka ini hadiah untuk kamu. Nabi ikut makan. Hadhihi saniyah ini alamat kedua. Dia bingung ya tapi naruh gegere Nabi piye wong kelabinan terus. Apa kowe biasa blotor kan. Padahal alamat ketiga itu mau udah mau kudu Nabi pakai ora pakai. Iya pakai face. Istilah pengira. Nabi mau wudu atau apa itu. Anak kumu dari tim komisi itu dalam roh tetap. Awal Nabi itu akhirnya diberikan. Istilah lah pun. Akhirnya Salman menyaksikan kota menunggu. Ini iman. Makanya dia iman pertama langsung pinter nih, langsung papan atas. Jadi karena dia pengetahuannya sebelum Islam luar biasa. Nah di sini ini ada jenis khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum tidak fakul. Jadi kalau zaman jahiliyah itu kok sudah orang pilihan, sekali masuk Islam ya orang pilihan karena dia sudah terbelajar. Mereka Islam itu orang kok gratisan blank. Wah ini kuat sekali, makanya Salman pertama kali Islam langsung jadi ashabiyur, orang-orang yang dimintai pendapatnya oleh Rasulullah. Masuk ide konsep itu idenya Salman. Jadi ini beda sekali. Lagi-lagi ini baru banyak hador, apa? Jadi ada komunitas internasional zaman itu sing wis gunjingno Nabi akhir termasuk inti ilmu juga. Anjasar bin Atha An-Qabil akhbar qala alamani abi soro ta ila sifron wa bidan kana yaqtimu wa yaqilus sunduk falamma mata abi fatahtu fa idan fihi nabiyyan yakhruju akhirat zaman maulid di Makkah wa hijratu di Madinah wa sultan. Jenenge Kabul Akbar ya rada kurang ajar. Dia itu menangi kanjeng Nabi. Kabul Akbar menangi kanjeng Nabi tapi gak kelima. Iku repot ilmuwan. Mergo kitab sing diwaca iku rong khatam. Yaiku Maulid di Makkah wa hijratu bil Madinah. Dene wis roh menangi kanjeng Nabi ge mantu. Nabi lahir di Mekah, saiki bener lahir di Mekah. Hijrah ning Madinah wis. Tapi Wasul Qanu bisa pusat pemerintahnya itu bisa. Sam itu Syria. Tapi kok aman ning Madinah wae kok. Ning kene-kene wae kok ora. Dadi dene mau itu masyhur. Karena kitab yang dibaca adalah definisi yang jenis itu. Kalau Salman Al Farisi kan jenis tadi. Yang baru dan dia walau balus soal.
Singkat cerita Kabul Akbar adalah Muammar. Nabi wafat ketika Abu Bakar terus diganti Umar. Singkat cerita dia menangi runtuhnya pemerintahan Madinah digawa Muawiyah pindah ke Bukit Syam. Jadi dia menangi Syam ditalono Umar. Jadi Umar itu nalono Syam itu Kabul Akbar itu urip. Umar harus mulai gawe Syam maju sedemikian rupa. Wa sultanu terus Islam. Karena takut Umar. Lah kok Islam lagi, kurang stop Islam. Jadi nanti kamu udah dia orang Islam. Mereka orang ngomong pemerintahan Islam nih. Mana dia Islam ini kan tadi Umar. Baru Umar nak lolos sambil tenang dulu. Dia lagi nih, tapi tak pulang baru jadi figur semua dia. Akhirnya Kabul Akbar ini juga sing setiap kali ono Quran rano Taurat itu sing digo ngaji Umar Masyur. Umar nak Taurat ngaji sinten? Kabul. Masyur ketika Umar tanya, ya Kabul Akbar kok iso ayat alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna. Kok iso kowe kenal Muhammad kowe kenal anakmu dhewe. Ya iya, aku roh sifatnya itu detail. Mulai fisiknya, kelahirannya, tahun kelahirannya detail. Lah anak-anakku, mbok bojoku nggawa penumpang tau ora. Masyur. Wala asri matam alunita. Malah anak bojoku iku anake mbok. Masyur. Nah itu andai kan tidak ada orang kayak Kabul Akbar, mungkin kita tidak pernah tahu mana ya. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna. Kabul Akbar karena dia mantan loh. Mane al-hadis tsani an yasar bin Atha angkabil qala alamane abitoro tahilha sikron wahidan. Jadi bapak ya lotok itu orang kabeh dilangno kecuali sak lembar, hampir dijelek. Mungkin iki pinter. Dijelek. Nah, di sini orang bisa digadakno ning YouTube. Jelekno bareng bapak mati dibuka. Ternyata itu ada kriteria nabi akhir. Nah, dia menangi mau di Mekah, wajib itu di Madinah. Tapi orang menangi batu tolu bisa sampai ijek Romawi. Warung Romawi kita lolos di Umar dari pusat Islam itu ini masuk. Ini aslama di khilafat itu Umar. Nanti Dewi bangun bila balik Dewi. Nanti kue rasa untuk Muawiyah lah. Tapi dia Muawiyah itu pimpin Islam, termasuk alamat Islam bener. Nanti kok. Sambilnya di antara definisi ini Basul dulu bisa. Lagi-lagi itu baru kayak siapa? Nabo baru kayak nabo siapa? Karena orang apalam ya orang nabo awalam ya. Awalam numakilahum haraman amina wa itasababunna sunabo min qawli. Di wong Arab roh tenang. Ternyata daerah lain itu gak aman. Pak aku neng kene aman. Beda daerah Islam. Wa qalu laula unzila alaihi malak. Yusuf diku kamberno sapa malaikat utawa hu ing Muhammad. Ya matane cek Muhammad wong dekne urung-urung ngakone nek rasul. Toh walau anzalna umpama nurono ingsun malaikat malaikat kamak taruh kaya le jalur sapa wong kafir kalam itu mung ora padha iman sapa para kafir Mekah. Laku dial amr dene dadi diputusno walam. Imam Suyuti urun bialakin langsung rusak mereka. Mergo wau kalau mereka didatangi malaikat, pasti urusan mereka selesai. Lalu urusan apa kan? Pasti urusan mereka rusak. Makanya ditambah Imam Suyuti nabo bihala ini. Semalah yang baru nama kono orang tiga iten bosok wong akeh. Yum halu nanti itu orang tiga iten bosok wong akeh. Kalau dia semua jadi halun sambil yum halun atau yum halun. Kalau segini Quran pamahilil kafirina amhilhum wa jadi kalau amhilhum ya yum halun. Kalau mahil ya yum halun. Ditaubatin krono tobat atau mazira untuk ngekei alasan keadaan kaya ada Allah. Iman yang dalam wong kodam bang sebelumnya kafir Mekah. Ini lagi sangking rusak man qoblahum inda wujudi muqtarafihim nalikane wujude digoleki mereka di dalam ini nalikane ora iman sapa kabeh. Walau ja'alna wong gawe ingsun hu ing al munazzal ilaihi utawa malakan sing munazzal ilaihi. Tak gawe malakan ing malaikat. Umpama tenan sing tak utus ku malaikat, dewe pangeran ya lajak ana dene gawe ingsun ing malak ain malaka tak gawe rajulan ing bentuk wong lanang. Ala surati sing ajae gaya rajul. Ya sama kanus supaya wong sapa wong akeh menroyati saking delok malak. Pangeran yo unik. Lha umpama jaluk malaikat tak turuti iku lah ya tak bentuk kaya wong biasa ya. Paham ya? Mergo nak pancen bentuk malaikat tenan wah ya tutup bumi. Wong Jibril itu gede nih. Jibril ning bumi iku sirahe nembus langit. Ya terus menikah. Lah nek aku mama entek kabeh. Paham.
Lu masyhur, Kanjeng Nabi sing kekasih pangeran niku nate nyuwun Jibril sesuai surat illati khuriqo alaiha. Sesuai gambar asline fahusia ali. Nabi kan husia ali. Tapi misalnya untuk malaikat tenang mau gak mau. Kemudian anak kita pokok gak kau itu lapar. Itu sirai malaikat itu segoro ke laut, segoro tak dulu. Itu buat soal nih sirai malaikat itu rana dasar. Lebih dari itu. Lah yang mau malaikat sesuai wujudnya malaikat itu mesti waktu kok. Akhirnya mau tidak mau, akhirnya mau malaikat dibentuk manusia. Lah anak dibentuk manusia ngalami masalah yang sama. Mereka dianggap manusia. Perkara tok nggak ada kafir. Gue nggak dibujuk, repot. Misalnya gue jauh mobil, gue turun di mobil. Terus di mobil terus kata orang juta, masa gue mobil sangat 10.000. Akhirnya kombinasinya di mobil itu sanggulnya orang juta. Terus misalnya terus gue mobil dan orang juta terus lagi pasar kan berapa? Akhirnya lagi di rokok itu ngatus saya. Suwe-suwe lalu kayu nengonon pak mobil juga bujune elek. Mulai mempertimbangkan mau soal kayu nengonon pak mobil bujuku elek. Juga sampai digede. Ora perkara sing dievaluasi malah. Ora jodoh-jodoh teman-teman bae, nanti evaluasi terakhir adalah Anda. Mesti kabeh kombinasi ya, kombinasi. Ya misalnya numpak Honda sama 10.000 kan wadah gitu. Kamu sepeda tua sama 20.000 kan. Misalnya numpak Innova-nya terus sama 20.000 kan kan. Ada sama 2 juta. Di pasar kurang mungkin sandal pasar. Tinggal parkir saya. Bareng sosialita, kabeh bojone gaul milenial. Ini kan bojone terima kiai. Terus orang yang ngepel. Gagal. Ini itu dievaluasi. Oh, untuk bujuk ini nak terus. Nah, ya itu mesti mau tomak itu mangan tak wite itu. Wong kafir ya bodoh mau dituruti ora yang terakhir, ora yang terakhir. Lare dewe pengiran wa mana ana anul silatil ayati illa anakan rabbiyal Allah wa atena tamudan la kota musyratan bagalan. Jadi pengiran ada di nabi yo unik. Muhammad kan kanjeng Nabi sempat kepikiran yo nuruti. Mergo Mekah dari Muhammad ngene Mas. Oke kita iman sama kamu, tapi kita kan roh Mekah itu tandus. Terus ngene wae, Mekah itu dadekno bumi sing subur. Wis ngono aku iman lah. Lah pengiran oleh jawab yo unik. Akhir pengiran wis suwi. Mulai dhisik nabi-nabi dhisik umat e jalur-jalur sakit iki ora iman. Jadi amane pengiran iki cara bahasa manusane iku gampang memahami niku wa mana anak andur silabil ayat mesti illa anak kadzdzab ya Allah. Pengalamanku nuruti jalukane wong kafir tetep kadzdzab bihal Allah. Pangeran dawuh wa atena tamudan naqata musyrikan ya fadlan mubiya. Kurang anae mujizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mujizat Nabi sallallahu alaihi wasallam ono waktu gede, waktu tuh. Kaume jaluk. Leh, kena Nabi tenan. Kok waktu iki tok napa? Untuk. Sing wong sing gede. Sing susune kena dulu sak kampung. Bojone wis ana, nek pengiran dituruti. Lah pengiran nuruti yo unik, soto ngono, ana susune pikirane wong kan ati diombe. Pengiran gawe ana anak cilik lha iku macam. Terus aku metu gede susune kena diombe wong sak kampung. Tapi pengiran akhirnya wong diombe wong sak kampung kan butuh banyak gizi. Hari nak ngombe ku tak jam itu tak super. Oh, orang murah. Bendungan, soal ini orang bendungan. Jumlangan itu entek. Akhirnya ada problem, terus dipateni kan, si anaknya butuh duit tinggi, pokoknya mau orang cerita. Singkat cerita udah mikir, wah, saya tamu dan nakota musuh dan saudara. Artinya pengalaman tahu tak turuti tetap pada lamu. Iya. Mana rasa turuti baru? Rasa turuti. Ngomong ini mas. Tak turuti tapi sekali ke imam tak siksa kayak gitu. Katanya ampun lah Warga sekali keinginannya dituruti kok orang iman itu siksa itu sunatullah. Masyhur inni munazzilu alaikum fama yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibu 'adaban Terus laku dial amru dia lagi kemarin baru nama kono ora.
Kuwi walau jalna rajulan iki. Ala suratil yatamakan mujati. Idza kuwata krana ana kekuatan mujud dibasari gede montok ala yatil malaki yang atase ningali malaikat. Kalau malaikat dengan bentuk aslinya, pasti manusia tidak mampu apa melihat. Lah kalau berarti sekarang kalaupun malaikat tetap mbek pangeran dibentuk sebagai manusia. Terus kalau anjal nampa nurono ing senduk ing malak wajah nalan gawe senduk ing malak tak kira julan kali bentuk wong lanang. Lalabasna yektine dadekno jumbo ingsun esyabana. Sehingga ana jumbo ingsun alih ing ngatasé wong akeh maing perkara ya disuna kang wis kejumboan sapa wong akeh. Lah nek rupa manusa engko ya ora dimani meneh, mergo dianggap manusa. Lah nek dirupano malaikat do ketemper kabeh, ra sida iman malah do mati. Pokoke ngadepi wong iku sebarno. Soalnya cara pengeran itu ngadepi wong aneh-aneh itu apa bolehlah semagarum difotomi pengeran bener wong kata-kata enggak ada cangkemnya wong-wong. Soalnya bolehlah itu magarum difotomi ya Allah. Atau di Indonesia aja nih, sampai kepengen Indonesia tinggi. Itu orang ini kita sampai, bukan tinggi. Orang negara Islam nongol gue sawi ngalor ngikut sampai. Benar, bukan dia benar. Misalnya nanti menjadi negara Islam, masih perdebatan kita yang jadi presiden harus yang terbaik. Ukurannya apa? Yang paling alih, orang ambisi politik, ayo ragu. Terus gue tinggi, yang paling gelem pasti tidak yang terbaik. Terus milih gitu. Ayo. Yo paling alim sing gelem politik, kate wong alim kira akhirat bu sama. Terus milih apa? Sing gelem ra mesti alim. Mana nek terus piye wis kene kuwi apa? Gara-gara pio ora ngalor ngidul ora ben ora wis. Sampai piye meneh. Ayo dia milih sing piye. Oh, deh, ekstremis. Orang tidak unduh jangan boleh bisa dulu di pangeran biasa lah. Indonesia udah pengalaman di jajal untuk aku second tahun Allah. Kalau orang PKI yo, orang preman lo, mana jurusi pangeran, ngerti orang sholat. Nah, cara pangeran, cara hadis-hadis kutsi, malah walau rijalun rukkaun, wasibyanun rukdoun, wabahai murut tahun, tak subabna alifmul adaba, sobga. Lalu ngomong ngaji, zaman politik. Mau negara sejahtera, kalau presidennya ini sejahtera, orang sejahtera digantung presidennya biasa lah. Agar orang soleh kafir ramah. Wong soleh mesti durusi pangeran, macam apa yang urip ning Amerika Allah itu nak soleh durusi pangeran. Sama tak ditanya Uni Soviet itu top komunis. Iku mengkooptasi Islam itu kayak apa? Tapi orang-orang Uzbekistan, Chechnya yang zaman itu ikut Uni Soviet masih Zuni, masih ikut Uni. Itu mengajarkan Islam sampai investment. Kalau kesaksian itu masalah saat. Warung di Soviet bukan langsung diminta orang Islam jadi negara Islam, tapi Uzbekistan, Tajikistan, Chechnya. Kayak apa dikooptasi Uni Soviet yang komunis? Pemenang misalnya betul di Indonesia jono PKI paling partai kecil dan komunitas itu gak ngefek Uni Soviet. Orang iso ngancur nurul pangeran. Yuri guna itu nurawo di akhir tetap ayat bahwa ilah titik mandur walau karya kafir. Kalau dulu tentang syutingan itu ada seorang Muslim sehingga dari anak investment di syuting. Ketika sudah jadi chatnya itu sekarang diedarkan di seluruh dunia. Sampai juga di ruangan investment untuk mengajarkan anaknya syahadat. Sampai ada yang nggak kenal sholat, saking kalau menyembunyikan Islam. Jadi orang Islam harus syahadat. Jadi Islam itu nggak bisa dikooptasi. Menurut orang mau ngaji, orang sujud, aman. Ada Nabi walau lari jalan rukak, ngomong orang ngomong lanang sing ijek gelem rukuk, mana nih gelem sholat. Wajib ya nurudolo cilik-cilik sing ra didosa cek gelem mik bobe. Maksudnya rahmat wa baha imurut taun cek ana kewan-kewan sing ijek iso mangan. Dewe pengiran tak sebab na alikumul azab. Tak siksa. Jadi sing mari ra siksa yo wong sujud. Wis ngono tok karo hukume pangeran mek Rasul. Liya-liyane teori gawan menungso, gawan dunya. Makane gue kalau diteori. Sawangane kuwatir darani goblok. Tapi ojo imani ya napa? Ojo imani. Kalau ora tak ojo kalau jenengan wis gue pinter kaya analisis, gue lucu-lucunan wae.
Tapi nek sing marai dipercuma pangeran itu tutup itu. La sebab na'alikum al-adaba sosaba wa ma kana Allah yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ambil cek belum istighfar insyaallah ora disiksa pangeran. Iki ukurane pangeran di istighfar itu. Mana itu ngaji orang traktor. Politik. Awas itu. Awas ke mana tuh? Ada nama malaikat ada. Jadi hukum pengiranmu diregani. Belum cara Nabi urip sederhana. Man asbaha mu'afan fi badani indahu qutu yaumi. Aminan fi sirbi maka nama tidak tahu dunia berhadapi. Jadi man asbaha mu'afan fi badani aminan fi sirbi indahu qutu yaumi maka nama tidak tahu dunia berhadapi. Wong iso wis ngrasa aman gak diburu-buru wong mangan data itu dulu tak izine. Mane kula nek cetok gede itu ora seneng. Kalau kita begini itu satu satu, aja cukup ganti itu sana ya kok. Orang tahu terus, buano, bikin apa? Nak ulang baru bisa menyenguh, nggak tahu. Bukan karena saya sombong dan suka uang, tapi dia tak mikir urut sederhana. Iku orang mesti setok urut. Jadi kalau tu bayangnya, kalau original tenan, jadi dia original tenan. Dewi Nabi wong bayangnya mati sesuk. Wa amali akhiratika ka anak katamu tuh, tapi ngamal akhir baru sesuk mati. Jadi satu sewu kan ada, nanti sesuk nanti satu sewu. Kok sesuk kayak urip, nanti sesuk. Lha orang pikiran masa depan. Pemurung tua anak butuh buat pikir wae. Umur juga belum ada kan? Yang mari bahagia adalah filosofi wa amal akhirat kita. Jadi ngamal. Lu nanti nak ngekek resep wong sholat kusuk kamu. Kaan sholat semua. Kena sholat kalau sholat wong pamit. Ini sholat terakhir saya. Dan kalau tiap ngaji ya mau perasaan gue. Ini mumpung mulai cepat. Jadi bener-bener orang kok ngaji terus. Ngomong raro hari guru terus piye? Coba PKI. Maksudnya orang PKI komoditor. Petundang. Petundang artinya sesuatu dimaterikan. KTPKI itu kan semuanya dianggap materi, karena tidak percaya Tuhan. Nah, kiai kan gak ngomong. Wong mulan itu diganjar Allah swarga untuk maghfirah pengiran itu kan luar biasa. Wong di sepuro pengiran kan luar biasa. Kita ini dosa sudah banyak, sepuro pengiran kan luar biasa. Sehingga mulan ya harap di sepuro pengiran itu luar biasa. Wong ono murid rohai guru barang ora jelas jadi bar-bar. Malah ora ati. Itu aneh-aneh. Mana ikhlas itu orang pulau solusi, mau suami aja gitu. Oh, nggak enak kan? Soal ikhlas itu. Terus dia dilatih. Dan kalau orang pasti seneng suami itu, bukan? Maksudnya buatan kok soal suci buatan kan perut. Bagaimana ada apa? Permohonan dewi-dewi. Ya, nggak ada dia yang suami itu pulau cuma noto pulau lain. Ini ada toko. Karena kalau cuma ngajar lagi, orang orang di Wayon tuh cuma roda, itu. Ini ada di betul loh. Wayon cuma ngajar kan, itu ada. Karena kenapa ketua cuma murid dia mati musuh suaraku. Iya ini orang sebadan. Aneh-aneh ngomongnya, repot ngadep pintunya. Soalnya bener pengeran soalnya wama mana anak apa wama mana anak anur ila bil ayati illa an kadzdzaba bi Muhammad saya mampu memberi ayat ke kamu dan umat kamu. Tapi pengalaman saya dari wong-wong iki ayat Quran pengaruhnya tetap kadzdzaba bi al-awwal. Walau anjalna wa ja'alna rasulan lana fasabana alaihi majlisun alan fi ayaqulu ma hadza illa basyarun. Nah, ruang manusia dikomentari mahal orang nauji wilayah terbaru saling musam lakum kan foto siro. Walau diskusi alam teman-teman banyak toko berusulan rusul mengkomplikasi yang bermisir. Tim tetap menggaung dewa walau diskusi alam terlihat mengerem-erem di Nabi mereka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari cara pangeran biasa ya kan. Gusti kalau jadi Nabi kok digorong orang kok udah iman tuh gimana? Dia mengenai biasa mas bisa Nabi itu. Jadi
bicara lagi kiai kalau ada orang jadi gue kan biasa. Siapa pun biasa. Iya. Di pangeran ngandani kanjeng Nabi wara konstitusi ya. Bisa kabeh nabi dinya dia. Ada pangeran ya anaknya. Wala konstitusi ya berusul. Malah ada hadis kursi mulai marah ke sampe. Mana ada kue, Mas? Aku pangeran dinya. Oh, adalah hadis kursi ku gak guyu guys. Nabi Musa itu tahu ngomong ini. Sama tinggal di tadi ya. Ya Allah, berilah saya satu ijazah. Sing dadakno wong ora nyek kula. Jadi, kalau paling itu, tunggu ora iso nyek kula. Terus Nabi mengira, ada saya lam asna huli nafsi, pakai fa asna hubika. Itu sesuatu yang bahkan saya pun sebagai Tuhan tidak melakukan itu. Apa meneh kowe? Aku itu pengira. Iku wae disirik no, mesti ana wong darane aku disaingan, duwe anak, duwe. Aku pengira iki dilarangno. Jadi mau nasi ora gelem. Ya ta wae. Mulane kula dadi kiai banding. Gak. Kalau sering soal kiai, Gus jenengan persepsi dadi kiai kok ayam lho. Jeneng yang mulai akeh sembrono. Akhir agak jalan yang hadis kursi. Ada saya enam asna. Pakai pak asna. Terus yang pengiran orang ngakoni. Pasti pengiran lah. Wong orangnya aku kabeh. Akhirnya Nabi Musa. Terawang orang terkini. Ya oke ya, damai ya. Nah ya Rasul yang kekasih pengirannya udah dengannya, betul mau balik orang sing. Ya, damai. Apa menanginya aku ngapa roh itu kamu? Karena tanya satu royalti malah disorot. Walau kebetulan teman-teman dirinya. Orang bisa digorong atau sopo? Dinya. Bisa itu dinya. Sopo virus dan berapa rasul nih kok tiga kayak sini. Ini tetap yang dalam dewi kita lihatun dekar muram bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi faham sama batu miko. Adalah kegiatan miko bila dinakan mengakai sakru namanya sopo lagi namun sama mengakai apa makan ya. Apa mau perkara kanu kanu sopo mengakai juga. Mah butuh bilang apa yang intinya estasi. Artinya ya estasi Nabi. Bahwa tema dihias tadi bala jatuh. Pada dalam koyok mungkin wuku il adab, ya, soal itu dandel. Yahiku bakal tumibo apa makan biasa itu untuk adab iman kelanggong saja akan ya sepeman juga kan. Kalau mengucapkan surah Muhammad lagu kemarin kafir makasir. Lumaku sira kabeh fil ardi dalam bumi semang juru mongkono yang angen-angen sira kabeh kaya kana hale kaya apa akibat mukadibin apa akibate ngomong sing disakno para rasul mukadibin ar-rusulan boro rasul min halakin sangen rusake al-mukadibin belajar di Islam sekson ya atas diri supaya gelem dikar sapa ngene. Kul ngucap sira Muhammad iman kedue sapa man utawa apa wae samawati kan gandro langit wal ardi lan bumi. Kul ngucap sira Muhammad billah kabeh dunya langit bumi itu wae Allah. Ilam yaqulu lamun ora gelem ngucap sapa ngakeh ing jawaban Allah. La jawaban jawaban ku mujud wiru sanjane jawaban Allah. Kataba ala nafsihi rahmah. Kata kok mestene sapa Allah taala kodo, terus mestene sapa Allah taala ala nafsihi ngatasi zate Allah piyambak. Allah mestene ar-rahmata ing terjadine rahmat. Jadi dunia kaya apa rusake tetep kabeh untuk rahmat. Maka kata ala nafsihi rahmah. Padlan krana anugerah nisan Allah. Wakilan itu tetap ing dalam dawuh kata ala nafsi rahmat taala tukun utawi gawe alus doa ini dalam ajak wong akeh tinggal imane maring iman. Terus niku luar biasa. Jadi Allah ngajak iman ning gone wong sing ra gelem iman. Dan Allah memperkenalkan sifatnya justru kata ala nafsihir rahmat. Yang dakwah mengancam neraka terus itu rapati ngaji kok. Ini dia ayat itu ndakwahi wong ora gelem iman, tapi malah alasannya Allah itu kata ala nafsihir. Terus kowe belinglah itu tetap untuk data. Terus ini pangeran.
Malah wonten hadis kucing ngoten dawuh kok ngeran law ya alamul mudbiruna anni. Wong-wong sing mingo sangka aku ngerti aku dari pangeran. Lama tuh iskon. Ono tengah ngiriwanno lama tuh syauqon. Wong-wong sing mingo sangka aku ngerti aku itu mesti mati krana brono. Karena tadi manusia itu ada sistem yang bernama nurani. Basirah berbahasa. Ini tidak bisa dihilangkan bahkan oleh orang yang jahat sekalipun. Dia tidak bisa menghilangkan sifat apa? Basirah. Ini dari insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adir. Jadi manusia itu punya sistem basirah. Misalnya pezina sekalipun itu ya delik-delik tenang. Itu jadi nurani. Maling gagah perkara sampai wong lumpuh dimalingno ya melayu. Karena tadi sistem tubuhnya enggak cukup punya nyali ngadepi kebenarannya. Jadi sistem tubuhnya tidak punya nyali ngadepi kebenaran. Sehingga maling yang kuat itu sama yang dimalingi yang lumpuh itu masih takut karena tadi sistem tubuhnya enggak menerima apa? Kenapa balil insanu ala nafsihi basir. Tadi sistem tubuhnya itu enggak bisa menolak kebenaran juga. Makanya menurut saya ini rumah tenang, masalah fikih. Saya berkali-kali fatwa sesuai yang ada di kitab Al-Yufi. Dan ini boleh dibantah, boleh tidak cocok. Karena masih banyak orang soleh yang ikhtiyat. Ikhtiyat itu hati-hati, wa imma berhati-hati, wa imma krono bodoh, wa imma krono kuper, wa imma kurang referensi semacam. Begini misalnya, ini rumah tenang. Misalnya Gus Afif pamit saya mau kerja di Australia atau kerja di Amerika. Itu kita harus bagaimana? Kalau dalam teks fikih yang kita baca, teks fikih resmi, orang itu nggak boleh hijrah min dari iman ila dari kufur atau dari kufar atau dari menurut tenan. Oke, kita sepakat. Nanti dicari lagi di kitab mahal di juz 3 masalah apa? Hijrah. Tapi kalau di fikih biasanya ikut bab kitabul murtadin, wal mulhidin. Jadi biasanya dipakai disebabkan kita bil murtadin wal mulhidin. Jangan baca yang kitab kayak Hayatus Sahabah kalau dalam fikih. Hayatus Sahabah itu kan kitab kelangenan. Jadi itu kan yang diceritakan fakta. Fakta itu kan nggak bisa jadi fatwa. Misalnya gini, ada orang pacaran ambek non muslim. Yang pacaran maksiat kadang nggak ada Islam ini dipacar. Yang gue nyai juga ratau Islam wong. Nah itu kan fakta, tapi kan kayak itu jadi hukum. Jadi terus, mengenai pacaran orang benar muslim. Jadi, paham ya? Kalau wong rumah sapi, di rumah dikei mangan, orang dinas nabi lebu swarga. Tapi kalau fakta wong ngombe ngasu, nek hadis sokai disebut nabi swarga. Tapi nek jadi hukum, nah ono rumah tasu sing akeh ora iso. Jadi hukum ku yo unik. Ana ngaji kok ngalim ben waras, Pak. Lah iya kan ana hadis tau krungu to kowe, ana wong lacot, mlaku-mlaku ora asu. Ngelah. Dene jadi wong beling, sumur ya iso. Karo wedok priayi ora iso. Nemplung sumur iku iso terus jupuk banyu ditakok ning apa? Sepatu putih. Kok. Terus banyu ning dicokot ning sepatu terus iso ngrengkel-ngrengkel. Ya mergo ora priayi, terus punya ora iso. Ya itu jelas disebut baria, jadi wong beling yo iso, orang punya mana? Lu wong beling itu beling itu aku sih, kena tapir riwayat itu. Dispor, jadi hukum kejadian, tapi itu jadi fatwa. Maka rumahlah anjing. Wah, rumah kasus itu suarga nak limo. Oh, tak kan dene. Hukum ora iso ngono. Nah, dengan sitok sampeyan ora limo ora iso ngono. Pak, kita. Berarti ra iso. Nek makane usul fikih itu ana faedah. Ada sesuatu yang enggak boleh jadi fatwa, itu laki atau ingin tahu kejadian. Itu enggak bisa dimasukkan, enggak bisa digeneralisasi. Misalnya ada cerita Nabi Nuh nobati wong munafik, nobati wong kafir hati, kaya Wahsy. Wahsy itu semateni Hamzah, dalam diparingi toga. Tapi karena tak jajal mateni kiai. Mateni kiai itu semati tenang ya Rasul. Ora usah dijajal, dadi wati atau ain itu ora oleh dicekap. Ya itu paham gitu. Jadi ada fatwa, ada hukum. Oke, ini kejadian-kejadian anggap saja itu kudrohe pengira. Ya saya ulang lagi itu kudrohe pengira. Saya seminggu yang lalu ditamu ke Kalimantan. Dulu sering ngaji saya di sana.
kemarin itu kejadian yang di Indonesia sama seperti itu. Jadi uang Madura misalnya radhi duit, rata-rata itu kan merantau di Bali atau di mana saja. Dasar Madura merantau itu cewek di Bali di Darul Kufri, karena dia Muslim sukses gitu. Akhirnya ponakannya tidak, misanan mingguannya tidak. Jadilah komunitas Madura. Kalau bisa dikatakan komunitas Muslim, hanya berkebutuhan bikin masjid. Setelah bikin masjid berkebutuhan anaknya ngaji. Akhirnya anak itu kodonan itu gondol itu kiri, sekarang jadi santri. Sekarang jadi dia itu kelahiran Bali bisa baca muin. Padahal dia mulai SD sampai kelas 6 itu dia nyanyi lagu Hindu. Bahkan dia pemimpinnya. Nah itu kejadian. Artinya kejadian itu kita tidak bisa menjeneralkan hukum nak ngono kesunatan orang Islam tidak. Bang, ngono aku yang meningkat negara saya. Nah, enggak, ya makanya ini ada wakil atau ini ada fatwa. Nah kalau yang fatwa ini cerita fatwanya kita ngomongkan ini fatwa. Ya tentu saya hanya mengutip di kitab-kitab. Saya tidak mustaqil, tidak mandiri. Sekarang sampai tak ceritanya, mubalek berkali-kali tahu. Cara kue ya, uang hijrah nih gue Amerika Islam. Semua anti Islam banget. Islamofobia itu ya Vatikan, yang anti Islam. Irlandia atau Cina ya. Paham ya? Oke, contoh tinggapan Cina aja nih. Lagi musuhan nih Cina. Cara kue ya jadi kiai. Santri pamit tapi kerja di Cina itu boleh. Gimana ya pas-pasan santri semua? Misalnya, ya sama ya. Cara kue oleh enggak? Betul. Nah gue gitu tuh. Betul. Gue gimana? Asal. Ini kan mesti lah berarti. Berarti dua banding satu. Ayo sama sing oleh sama semuanya oleh tuh. Ngaco. Ayo semuanya oleh. Enggak iki separonan opo akeh. Nah, misalnya pertanyaannya gini, ini cerita betul, ini fatwa di fikih. Pertanyaan kasus tapi ketoha begini, misalnya dilakukan pengiran. Kue rido, Cina sing bumi itu orang orang sujud. Santri mau orang ini ke bumi itu orang sing sujud. Kue itu aja pertanyaan. Tiap-tiap Cina yo arduo, Amerika yo arduo, Irlandia ya arduo. Ya maksud juga gak siap ditanya pengiran. Kue rido, gimana santrimu yang? Kata-katoan. Sama-sama kita ada. Nah yang seperti ini mahal lebih biasa. Mahal lebih biasa. Nah ulama debat itu pasti yang seperti itu. Limnadori majalah kalau dalam bahasa fikih. Sama-sama ada majalah. Nah tapi faktanya adalah bumi semua ini arduo dan semuanya nangis kalau nggak ada yang sujud. Sehingga di sini banyak sahabat yang ke Cina. Zaman sahabat Sugeng itu masih sudah banyak ke Cina. Padahal zaman itu Darul Kufri. Bahkan sahabat ditawari Umar ke Mekah tidak mau, alasannya tafsirul hadis, milih ke Cina. Sehingga fatwa fikih bahwa tidak boleh orang dari iman ila dari kufri, nyatanya sahabat ke Cina. Dan tidak kuat loh posisi tamu ngenger, tidak punya syaukat. Paham ya? Tapi kalau kamu bilang boleh, dia sahabat imannya kuat. Wong dia ini kajinya, jadi kan mereka toha keluar. Ya sahabat yang percaya imannya sahabat, mungkin aneh Rasulullah. Wong ora wajah Rasulullah terus imane kuat. Tapi itu kan gak jaminan. Ini ora di duwe wis sumpah. Berarti imane Rasulullah. Nah. Aduh. Kok gak mau iki kan. Aduh. Tapi habis kontrol kok. Nah, itu dipakai jadi perdebatan. Perdebatannya adalah ini Nabi diutus kafatalintasi basyirawan. Bagaimana terekspresikan kafah kalau Anda membatasi orang nggak boleh ke Cina, nggak boleh ke Jepang, kan nggak ada implementasi kafah. Tapi bagaimanapun berjudi dengan iman juga tidak boleh. Jenis satu daroah, namanya ikhtiyat itu baik. Dan itu menjadi perdebatan ulama seluruh dunia. Tapi masalah pangeran tetap lebih pintar dibanding ulama. Justru pangeran itu pintar. Allah fatwa yang arah Allah itu nyatanya akeh. Wong bawa Islam dan Australia. Ini Australia itu di kampung amal. Saya pernah ketemu muftinya Australia, pernah rawuh kesaran ganda di antara yang ngomong. Itu di Australia itu ada komunitas amal.
Orang-orang itu orang Surabaya ngomong Surabaya. Tapi kan bilang ke sana itu belum kesampaian. Saya ngebut ngaji kue. Di Korea itu juga ada komunitas santri. Itu jadi santri saya di Jogja. Ketua Islam pun. Itu sampai sekarang mau undang saya. Beberapa kali undang penceramah Indonesia. Dan alasannya sudah kedua undang balik undang jenengan malah rakyat. Ya sebagai itu kapan-kapan. Itu di Korea, di Korea. Begitu juga di Jepang di mana. Nah kenapa ada Islamnya? Karena tadi nak langsung Islam jaga misionaris, adalah ada pertukaran mahasiswa, adalah ada orang kerja di sana. Karena atas nama pertukaran mahasiswa dan kerja agak dicurigai membawa Islam ekstrim. Jurah dewa kau yang munir bongeng. Kan gak dicurigai gitu. Jadi syaratnya itu kudu jurah dewa. Tiba-tiba, ya, rano, soalnya saya depan terkagum munir. Pokoknya mata itu di parlente, jadi pokoknya gaul, milenial lah, pokoknya milenial. Kemudian orang itu modis mulai. Salah juga. Coba sekarang kita dengar, dan ini tidak dari kita dengar. Kamu kira kayak Yusuf Mansur, terus tokoh-tokoh Jakarta kayak Solmed diundang ke Korea itu yang undang orang Korea enggak, TKI Indonesia. Beberapa jenderal itu diundang di Amerika, kamu kira orang Amerika buta-buta itu enggak, TKI dan pelajar yang mengundang. Cuma coba ya dari diundang di. Tapi orang belum ya bolak-balik. Nah ini cerita saja. Ini enggak menjadi wilayah fatwa, tapi Allah sing rasakno. Lalu ada komunitas Islam yang dimulai dari yang seperti ini. Ini jenis waki atau ain, apa? Satu kejadian sisi kertana Allah, tapi nggak boleh menimbulkan fatwa. Ini paling sulit ya. Satu kejadian sisi kertana Allah, tapi nggak boleh menimbulkan fatwa. Karena kalau fatwa masih bahaya, misalnya terus bangun ngendikan atau MUI ngendikan atau NU ngendikan kesunatan orang hijrah ke Cina. Mulai dari PKI ini. Aku suka bolak-balik zaman Indonesia lagi duit. Barang gak suka berjualan Cina duit ku akeh. Berarti suka dari pabrik itu mandi pabrik. Wah ya. Iman tengah pasan ini kan bisa menyimpulkan demikian. Jadi bakat ungkapan. Tapi di Kolumbia itu ada fatwa begini. Li Allah yastauliyal kufar ala ardilu. Piye-piye nek ana wong Islam kok kafir ora pati kuwasa. Saya pernah ditanya ketika saya di Palestina atau di Israel di negara Islam dunia. Saya diskusi sama Imam Masjid Aqsa tanya, di mana ada Syurul Aqsa tak bunuh di Biladil Islam. Poinnya Aqsa Mahjuran ini salah satu ya. Saya Imam Masjid Aqsa cerita saya itu berkali-kali selamat dari pembunuhan, Pak. Tapi saya kalau keluar dari sini, ini dikuasai orang Yahudi. Jadi saya diam di sini adalah supaya ada dikuasai mereka. Sehingga di Yerusalem itu banyak komunitas Muslim. Karena untuk menyelamatkan masjid. Tapi sebagian ulama Mesir fatwa ziarah ke Masjid Aqsa itu haram. Alasannya, kamu butuh visa dan visa itu pemerintahan Israel. Berarti kamu ikrar eksistensi Israel. Sampai sekarang jadi perdebatan. Saya dengar fatwa itu, tapi itu kan apa orang aja lah, aku kiai juga fatwa ini. Ayo, berarti tidak dengar fatwa ini. Waktu kiai ada fatwa anak. Nah itu kan nggak pernah selesai. Nah ini misalnya pertanyaan yang bilang jangan tadi. Kue ridho, nah bumi Allah di Amerika dan Australia kalau benih Islam. Jawabannya ya ridho, kepengen ada benih Islam. Nah seperti ini menurut saya ulama sebaiknya sukut saja. Dan selalu sukut. Kalau nggak sukut pun tetap debat. Tapi Allah kuasa. Dalam mau pacaran berarti no. Islam. Kalau balik ya ada nawang produk pacaran. Ya kadang dia datang Islam nawang mau pacaran. Islam nawang. Tapi itu jadi waki atau aine. Jadi pangeran sing. Banyak yang Mansur itu orang-orang imigran di Amerika itu kan dari macam-macam Aljazair, Afrika. Kadang yang mereka jadi orang sukses. Masuk Amerika lahir Obama barang gambar orang Afrika. Mungkinnya. Banyak sekarang di Belanda itu ada komunitas yang bahkan jadi wali kota Muslim. Itu turunan Aljazair, turunan-turunan. Nah, barokahnya di mana-mana ada Muslim, bumi ini tidak murni dikuasai orang kafir. Dan itu khasnya para nabi, yaitu kafir. Jadi kan makanya perdebatan psikologi itu di fikih itu
Ada yang model Toha tadi yang apa istilahnya Satjan Ditaroel menjaga iman ikhtiar. Ada yang mengatakan tadi. Lalu kita gimana besok mau tetap neng dunia mau anane ngenteni rahmatnya Allah. Dunia itu selalu liya kecuali mau ngenteni rahmatnya Allah. Iman kana yarjuwa wal yawmal akhir. Jadi keliru nih ngomong kayak ngomong sing ekstrim itu kan gak ono arep-arepane kok. Jadi dua versi, dunia mau apa nak presiden iki. Aturane kene, nangku ngene, dadi dunia pangeran wis diwarai. Jadi pangeran wis diwarai. Ora iso pangeran dhewe wis duka sampai ning akhir surat-surat itu atau alimu nawa Ini sampai mulang aku pangeran kok mulang. Dua akhirnya nyata, wong sing sawangane salat dari Nabi tenang, sawangan ini senaya sebagian umum apa. Yang mateni Hamzah, orang yang paling disayangi Nabi malah iman jenenge Pak. Oleh preman malah berjasa nih. Kadang sing khusyuk berlebihan malah rusak Islam. Iku kuwar. Kuwar itu dua hafal Quran do khusyuk iki kelakuan yang rugekno. Waduh khusyuk kok ngono. Iya. Aja kok terus kowe ra khusyuk ya aja terus. Lah iki cerita. Coba kayak apa Nabi kritik kuat itu orang khusus kan? Khusus pun. Tapi merusak ini. Oleh preman. Saking premannya oleh itu rasi kon mimpin. Mau sini oleh. Tapi ngawur oleh itu baru masuk kan setelah perang Uhud kan dia membunuh banyak orang Islam sendiri. Jika dia jadi orang Islam. Tapi mantan panglima perang. Singkat cerita ketika perang Yarmouk. Ya kalau nggak salah perang apa? Itu dipimpin Ja'far bin Abi Thalib. Kalah. Dipimpin Abdul bin Wahab. Itu udah ditunjuk Nabi kepada Nabi terus ini jelas. Nak Durham, nak Ja'far bin Abi Thalib mati, dan Abdul bin Wahab. Begitu ketik mati. Kalau terlalu terus ngomong maju deh. Aku yang mimpin. Iya, masyur. Pak Ammar Desa Khalid min ghairi imratin. Khalid mimpin tanpa instruksi. Mantan preman yo cakep, Bu. Menang dari dipimpin tuh. Akhirnya Nabi yang muji, padahal dia semua pengiran terjadi. Kadang preman juga Islam. Abu Bakar itu Islam, Bilal juga Islam, Ammar bin Yasir. Tapi Nabi orang terlalu, mereka ngadepin musuh kafir Mekah. Bagaimana nyabui uang untuk uang. Abu Bakar kesopanan, murah kena sih. Akhirnya orang Nabi kok besok kemarin pas tukaran pasar. Jadi tukang untuk ibu nak tukaran mana? Jadi kalau saya kaya apa dari tujuan itu? Apa? MMA. Ya itu kalau. Akhirnya kaji nabi. Wah ini tinggi Islam ya cocok. Mereka betul petarung, sampai nabi itu Allah ma'izat Islam ke Muhammad. Kabar rata-rata dari Nabi dulu nak rata Senin Islam kemis Islamis. Pokoknya hanya terpaut 3. Hitungan Nabi, hitungan balik jadi. Paling 3 hari mau ngurus administrasi. Tapi langsung disebadani amal. Tidak cerita terus Islam Umar itu Islam. Ketika Islam bukan terjadi. Barang marani Nabi dulu ini Muhammad bin Arqam. Kenapa ya Rasulullah kalau Islam mau kita? Kenapa ya Rasulullah? Waktu kita rumpuh. Mau sing batil lewani tampil sing kada wanita. Mama yang bijal diparani Abdul kan agak kita. Akhirnya sahabat mendingin. Majilna kita ini selalu terhormat mutaslama rumah. Karena orang khususnya betul dia tidak punya efek untuk ngadepi musuh. Meskipun baik ngerameni masjid, tapi tidak punya efek nakutin musuh. Ya tenang dan bersamaan itu ayat pasca imam Umar. Jadi Umar pengen lah awal ayat pasca itu baru kayak Umar. Jadi ini mantan preman. Mana ada istilah kadang saya enak ide. Wafak turobi kita latin. Pangeran harus berdapat di aku dalam 3 hari. Orang kebayang Abu Bakar jauh mundur orang. Jadi Umar yang pantas. Dan dia kalau usul sama Abu Bakar nak usul dulu. Jadi ya ana wong munafik atau wong khianat Nabi itu Abu Bakar dengan sepuro nulis keluarga. Nah Abu Bakar Umar itu padane kan. Ana wong mantau Nabi Abu Bakar dengan sepuro nama Umar. Nama jenengan boten turun.
Nah, tapi saya ulang lagi ya, ini waqi'atu ainin apa? Tidak boleh jadi fatwa misalnya suka orang muni itu juga pedang niru malah. Ora iso ngono. Selain tangan koyo rumah. Jadi saya ulang lagi ya, jadi fatwa itu beda dengan waqi'atu ainin. Makanya ini pengalaman. Sehingga kalau kita fatwa misalnya ada santri kita pamit di Irlandia atau di negara-negara Islamofobia misalnya, ya kita fatwa ikhtiyat saja sesuai standar ulama ikhtiyat. Tapi jangan menghalangi kalau ada yang ditegur di sana. Itu anak awal nur dan qadha itu pertama nur yang diletakkan Allah yang nanti mengelola itu semua. Allah yang mengelola. Harus saja misalnya ada Islamofobia di Jerman kan. Tapi kan nggak bisa menolak Pak Habibie karena dia pakar, dia didatangkan ke sana. Karena dia Muslim, bawalah staf-stafnya yang Muslim. Di antara staf itu masih santri dulu. Dia itu sampai ke Jerman itu bawa di kita, dia kerja di RK. Ya suka lah kalau sampai mau kerja di RK. Saya itu sampai lupa uang rupiah tuh saya. Tidak itu Allah. Begitu juga di Amerika, di Inggris, lalu ada orang-orang kaya kayak Dodi Alfaya, orang-orang pinter jalan kayak sidang. Akhirnya Islam diterima lewat orang-orang yang punya kekuatan. Jadi bang kowe tak oleh lorono sebelum bulog, ilegal ditangkepi polisi. Mendingan pelatih dihormati. Zainuddin. Jenenge ya Aziz Zainuddin, jadi lah Prancis. Bukan jenenge Arab ya Aziz. Nah itu waqi'atu ain. Tapi ora iso dadi fatwa. Ngene wae nek pendawane Inggris bal-balan sih. Nek pinter bal-balan kok lagi iso. Lah apa yang bisa dilakukan Liga Indonesia? PSSI bisa apa? Jadi jelas ya, makanya ada waqi'atu ainin, ada fatwa ain. Ada waqi'atu ainin, ada. Misalnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu pernah waqi'atu ainin kan mengganteng kumpul tengah bayar sak omah. Dia itu waqi'atu ainin itu ora oleh nggo fatwa. Nak ngono aku niru Nabi. Tapi yo ketolongan tenan. Ora kumpul tengah bayar sak omah. Tapi nak waqi'atu ainin Nabi Yusuf yo keben iku waqi'atu ainin nirang pin. Nyatane selamat tenan apa? Rasa ditiru nyatane selamat tenan. Nah itu hebatnya kita usul fikih. Jadi usul fikih itu menganalisis itu. Ono hukum, ono waqi'atu ainin. Waqi'atu ainin satu kejadian sing ra iso dadi fatwa. Tapi kabeh nunjukno kudrate Allah Subhanahu wa taala. Yesus ning dunya kok kita alamu anna wa ala kulli syai'in qadir wa anna wa qad ahata bi kulli syai'in ilm. Mana ayat iki ngoten. Dakwai wong kafir malah cek dielingno kata ala nasir. Itu sunike pangeran. Terus wong ngandani wong kafir malah kena kata rob hukum bagian ayat itu kata rob hukum ala nasir rahmah. Kan ayatnya berkali-kali itu nanti penting. Kata ala nasir rahmah. Lais mana dene bakal ngumpulna sapa wa kumintra kabeh dari miliki amati maring dina kiamat. Iki jadi aku sebal sapa wa kumintra kabeh di amal itu ngamal-ngamal. Lare barang mama di maujud sakat di depan maujud ing dalam janji yaumul kiamat. Alladzina qasiru anfusahum fa hum la yu'minun. Kalau maknane sing gampang monggo sok. Mungkin ana kiai dia sing maknane beda. Ngoten mboten mengikat. Kalau maknane sing gampang. Alladzina utawa ngake qasiru kang nunani sapa ladina anfusahum wa dhewe ladina kita ridina. Kelawan mentokno anfusahum. Maksudnya mentokno itu apa memposisikan dirinya dipentokno lil adabi maring siksa. Uti dawa alladzina mutada baru ayat mutada iku bahum lali. Bahum mongko te wong akeh layu minu nek ora padha iman kok. Walau lan tetep Gusti Allah taala mau te apa wae sakana kang meneng apa mah. Allah sing kang manggon apa masih lirik dalem bumi. Wanari lan wektu rino. Kulo saya endese kegungane Allah lu kabehane perkara. Jadi masa kanal sileni wan nahar ya maknane setiap sesuatu kan pasti kalau enggak di malam ya di siang. Ya maknane ma ya kulo saya bahwa mengetahui Allah Rabbu kulisein wa khaliqul lan khaliqul kulisein wa malikul lan malikul kulisein. Bahwa Allah Ta'ala itu asami udat sing banget imamane perkara yukalu kang den ucapno koma. Al alimu berdat sing pirsa dimakan perkara yukalu kang dilakoni.